Ding, sistem pemberontakan tingkat dewa telah terikat. Silakan pilih apakah akan mengaktifkan sistem. Peringatan, peringatan. Pilih tidak. Tidak akan pernah ada kembali ke dunia aslinya. Waktu yang tersisa. 9, 8. Aku, Li Shimin, telah menyapu bersih panglima perang dan menyatukan alam. Tempat suku barbar memberi penghormatan, dan semua bangsa datang untuk membayar upeti. Tapi putra saya yang paling tercinta. Tapi dia menderita demensia sejak usia muda. Saya tidak punya pilihan selain menolongnya. Kirim dia keluar dari villa di luar istana untuk memulihkan diri. Mudah-mudahan, suatu hari nanti, dia bisa bangun. Saya telah menyeberang. Tuanku. Mengapa Anda bangun dari tempat tidur? Siapa Anda? Mungkinkah? Apakah Anda ayah saya? Yang mulia. Tuan mengenali Anda sebagai ayahnya. Kegilaan Tuan muda disembuhkan. Demensia. Saya. Ruir. Anda akhirnya mengenali saya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ini benar-benar buruk. Saya sudah melakukan perjalanan melalui waktu. Dan dia bertransmigrasi menjadi orang bodoh. Bagaimana dengan kode chat saya? Bagaimana dengan sistemnya? Ding. Sistem pemberontakan tingkat dewa telah terikat. Silakan pilih apakah akan mengaktifkan sistem. Peringatan-peringatan. Pilih tidak. Tidak akan pernah ada kembali ke dunia aslinya. Waktu yang tersisa. 9, 8. 7, Ahem. 6, Ruir. Apakah Anda baik-baik saja? Saya memilih. 3, pemberontakan. Ya Tuhan, sistem ini gila. Jika Anda tidak memberontak, Anda harus tetap berada di zaman kuno selamanya. Misi. Dia membujuk ayahnya untuk menyetujui pemberontakan. Hasil per MU kentang 10 kali lipat dari varietas biji-bijian kuno. Ini adalah harta karun yang harus dimiliki oleh transmigrator. Ada hal ini. Pemberontakan aman. Ayah, saya punya sesuatu. Aku ingin berbicara denganmu sendirian. Ruir. Wang Boxin bisa melewatinya. Yakinlah, Tuan, pelayan tua itu harus tutup mulutnya. Mari kita memberontak. Ruir. Anda serius? Hal semacam ini bisa dilelucon. Ketika saatnya tiba, Anda menjadi kaisar. Aku hanya akan memperlakukanmu sebagai pangeran yang santai. Menjadi kaisar dengan mudah menyebabkan kematian dini. Bukankah lebih baik hanya berjalan-jalan dan menunggu untuk mati? Menghela nafas. Tuanku, apakah Anda bertingkah dengan penyakit mental Anda lagi? Kembali ke tempat tidur dan berbaring. Menghela nafas. Ngomong-ngomong, siapa kaisar saat ini? Saya harus menemukan cara untuk menggulingkannya. Li Shimin. Li Shimin. Itu adalah dinasti Tang, Han Surgawi dari insiden gerbang Suanu. Kecuali dia. Siapa lagi yang Anda kenal? Begitulah cara putra pemberontak menggambarkannya. Haruskah saya menangis atau tertawa? Sekarang pemberontakan akan sulit. Li Shimin benar-benar tangguh. Jika Anda ingin menggulingkannya, mungkin tidak akan semudah itu. Karena Anda tahu betapa tangguhnya dia. Lalu mengapa Anda memberontak? Apakah sulit atau tidak? Itu karena reputasi Li Shimin buruk. Apa katamu? Jika Li Shimin tidak menyerang lebih dulu, dialah yang meninggal. Dia menyelamatkan nyawa Li Yuan. Dia tampil dalam menembak dan menunjuk orang yang cakap. Dia bahkan meminta sensor mengawasinya. Itu sangat baik untuk orang biasa. Seperti inilah penguasa yang bijaksana. Rumor dan gosip yang telah beredar sebelumnya. Itu semua adalah rumor yang disebarkan oleh pemberontak. Itu tidak bisa dipercaya. Dikatakan dengan baik. Saya memberontak. Tidak ada alasan lain. Dia hanya ingin memberontak. Pemberontakan Ruir bukanlah lelucon. Anda harus berperilaku sendiri. Jadilah pemuda kaya. Dengan semua keahlian Anda. Pemberontakan adalah masalah kematian. Ayah. Li Shimin. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Dalam beberapa tahun. Pasti ada pemberontak di dinasti Tang. Apa? Siapa yang ingin memberontak? Rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Anda tahu tentang penyakit saya. Mengapa dia pulih? Mengapa? Karena saya memimpikan makhluk abadi tua. Dia bilang itu ditakdirkan dengan saya. Dia memberiku cukup biji-bijian untuk menghasilkan beberapa jin per MU. Dengan biji-bijian ini dan mampu memelihara tentara dan memperluas pengaruh mereka. Orang bodoh itu tiba-tiba menjadi pintar. Tidak perlu hantu atau roh untuk menutupinya. Pasti terbakar sampai mati. Masalah sistem tidak boleh didiskusikan. Dan dapat menghasilkan 1000 jin per MU. Cepat, keluarkan dan biarkan aku melihat. Jadi Anda telah menyetujui pemberontakan. Setuju, setuju. Cepat dan biarkan aku melihat bayinya. Wang Bo, minta seseorang untuk membawa alat tersebut. Baiklah. Aku akan mengajakmu menggali kentang segera. Misi tercapai. 10 MU kentang telah didistribusikan ke lokasi yang ditentukan. Anotasi koordinat terperinci selesai. Kepala rumah tangga. Tanah ini telah tandus selama lebih dari 10 tahun. Apakah ada makanan? Saya mempercayainya pada awalnya. Menghasilkan 1000 jin per MU. Bagaimana itu bisa terjadi? Lihat, Tuan Muda telah pulih. Keluarga Tuan Muda membantu kami setiap tahun. Ini benar-benar belas kasihan surga. Terima kasih semua atas perhatian Anda. Hari ini, saya ingin meminta bantuan semua orang menggali biji-bijian di ladang ini. Pekerjaan kecil ini bukan apa-apa, tapi gurun ini benar-benar ada biji-bijian. Bahkan jika ada, mereka seharusnya sudah digali sejak lama. Datang, izinkan saya menunjukkannya dulu. Lihat. Ini adalah abadi lama, memberi kami makanan. Hal ini itu memberi kita kepercayaan diri untuk memberontak. Itu bahkan lebih cukup daripada pasukan Li Shimin. Hal ini, itu benar-benar menghasilkan 1000 jin per MU. Bidang ini penuh dengan mereka. Mari kita gali bersama. Saya akan berbagi semua yang saya gali dengan semua orang. Saya akan menggali dulu. Jika benar-benar ada biji-bijian, Tuan Muda adalah abadi kita yang hidup.
Jika ini benar-benar bisa menghasilkan 1000 jin per MU, Ruir, Anda mungkin benar-benar bisa membalikan keadaan. Tunggu saja. Tidak akan lama sebelum kentang ini, itu bisa membuat seluruh dinasti Tang semua bermargali. Lihat. Li Tua, aku tidak berbohong padamu, kan? Pertimbangkan. Kepala rumah tangga sebanyak 20 jin. Gali untukku. Gali semuanya dan hadiah diberikan berulang kali. Mulai sekarang, terlepas dari apakah pemberontakan berhasil atau tidak, catatan sejarah juga mencatat bagaimana saya menemukan kentang. Beri makan orang-orang. Angkut kentang ini kembali ke perkebunan untuk disimpan. Tidak ada pergerakan tanpa perintah saya. Iya. 10 MU tanah menghasilkan ratusan benih, menghasilkan 30 si per MU. Setelah ini dipromosikan, dinasti Tang tidak akan lagi menderita kelaparan. Anda pasti akan berterima kasih atas kebaikan saya. Adapun Li Rui, putra anjing yang memberontak ini, HMPH. Ayah. Sekarang percayalah bahwa saya memiliki pertolongan ilahi. Bahkan ayahmu dan aku belum pernah bertemu makhluk abadi. Mengapa dia harus membantu Anda? Katanya. Nama belakangnya juga Li. Jadi bantu saya. Nama keluarga Li. Mungkinkah dia adalah orang bijak Li Er? Saya adalah keluarga Li dari Longxi. Itu mungkin tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi saya mengirim anak saya mimpi. Situasi seperti apa ini? Datang. Li Tua. Cobalah. Kentang ini lembut dan empuk. Ini bisa berfungsi sebagai makanan pokok jika dipromosikan di dinasti Tang. Li Tua. Anda sekarang seorang pemberontak. Dan bahkan kaisar tidak. Itu tidak dapat diturunkan. Pejabat akan mengeksploitasi pencapaian mereka. Sehingga saya diam-diam bisa menanamnya. Ruir. Desa keluarga Li tidak memiliki cukup tanah. Ayah saya memiliki ladang yang subur. Tidak sebagus itu. Selama Anda memberi kentang. Apa yang saya tanam adalah semua biji-bijian saya. Kentang ini lebih menyukai naungan yang sejuk. Dia dibawa ke perbatasan utara untuk ditanam. Tumpukan. Menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keunggulan. Beri aku bantuan. Bukan untuk orang lain untuk mendapatkan manfaat. Anda menginginkan orang Turki. Li Shimin. Dalam 2 tahun, mereka akan menyerang padang rumput. Kita harus bergegas. Selama Anda punya uang, saya bisa membangunnya. Pasukan yang tak terkalahkan. Hanya saya yang tahu tentang serangan di padang rumput. Mungkinkah putra saya benar-benar memiliki bantuan ilahi? Karena itu masalahnya, mulai hari ini, perkebunan ini akan menjadi milikmu, dan aku akan memberimu 30.000 tunai lagi sebagai tes untuk Anda. Jika hanya pada akhirnya pemberontakan gagal, kemudian pulang bersama saya untuk mewarisi bisnis keluarga. Sekarang saya akhirnya percaya, kamu adalah ayahku sekarang. Kamu adalah anak kandungku dengan ibumu. Jika saya bukan ayah Anda, lalu siapa? Saat itu, Jelly Hagan hampir mencapai Chang'an. Saya telah merekam akun ini selama bertahun-tahun. Jika Ruir benar-benar bisa memusnahkan orang Turki, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan, saya bisa terbangun tertawa bahkan dalam mimpi saya. Bahkan jika itu tidak berhasil, dan saya yang disalahkan. Li Tua. Keluarga kami sangat kaya. Untuk apa ini? Anda hanya perlu tahu. Saat itu, keluarga Li memberontak. Itu semua uang dari keluarga kami. Keluarga kami tidak memiliki konsep tentang uang. Li Tua. Anda benar-benar mendominasi. Ketika saatnya tiba, pemberontakan kita akan berhasil. Tahta adalah milikmu. Pokoknya, saya hanya ingin mengalami proses pemberontakan. Baiklah. Jangan publikasikan masalah ini. Dipahami. Li Tua. Saya tahu bagaimana menjaga profil rendah. Pada awalnya, saya hanya ingin melakukan bisnis dengan santai dan hasilkan uang di jalan. Namun, jika Anda perlu membuat pengaturan, itu masih tergantung pada Anda. Saya adalah kaisar. Siapa lagi yang perlu Anda jaga? Mari kita lihat berapa banyak ributan yang bisa Anda buat. Mengerti? Ayahmu memiliki seseorang di atasku. Sesuatu seperti itu. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Silakan dan beranilah. Li Tua. Mendominasi. Saya masih memiliki bisnis di rumah dan membutuhkan saya untuk kembali dan mengambil alih. Saya akan pergi dulu. Mulai sekarang, jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saja Paman Wang. Wang Bo akan memberitahuku. Anda baru saja pulih dari penyakit serius, jadi jangan mengirimnya pergi. Baiklah. Yang mulia, mulai hari ini, Anda dan bawahan Anda semua mematuhi perintah Ruir. Dia menceritakan tentang aktivitas sehari-harinya. Juga, jangan biarkan dia menemukan identitas Anda. Yang mulia, maksudmu ya, dukung kenakalan pangeran tertua. Mungkin Ruir itu dikirim oleh surga untuk membantu dinasti Tang. Jika dia benar-benar bisa menyelesaikannya, negara-negara di sekitar dinasti Tang, kerajaanku, bahkan jika itu hanya untuknya, itu akan baik-baik saja. Tuanku, apa yang perlu Anda dan Alang lakukan? Saya mengerti semuanya. Saya adalah pelayan keluarga Li. Bersama dengan tuanku, kami berbagi kehormatan yang sama. Aku pasti akan tutup mulutku, seperti botol. Meskipun keluarga kami adalah pedagang, tapi dukungan Alang. Ada juga mata-mata dan penjaga kematian. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, tuanku, katakan saja padaku, pelayan tua. Pelayan tua ini, itu pasti akan ditangani dengan benar. Wang Bo, tidak perlu terlalu gugup. Dengan saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Selain itu, kami belum melakukan sesuatu yang buruk. Anda pasti akan menikmati tahun-tahun terakhir Anda dengan damai. Meskipun pelayan tua ini tidak layak. Namun, berurusan dengan lebih dari selusin orang tidak masalah. Tuanku, di masa depan, jika hal seperti itu terjadi, tidak akan ada kekurangan. Budak tua. Saya pasti akan memastikan bahwa tuan muda itu aman. Tuan rumah telah mengambil bawahan pertama. Buka kunci misi tersembunyi. Teknologi distilasi.
Paman Wang tampak seperti seorang petani. Dia sebenarnya seorang master. Wugong, Anda benar-benar tahu seni bela diri. Tuanku, kungfu saya cukup bagus, bukan? Saya meninggalkan Wang Bo. Anda terlalu mengesankan. Bisakah Anda mengajari saya menjadi murid juga baik-baik saja? Hei, jangan lakukan itu. Hei, pergi saja. Tidak ada alang. Saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Mengajarkan keterampilan bela diri sudah cukup. Tentang magang, jangan sebutkan lagi. Baiklah, jangan bicara tentang magang untuk saat ini. Bisnis apa yang dimiliki keluarga kami? Saya ingin mencari tahu. Keluarga kami memiliki beberapa bisnis. Tuanku, ingin melihatnya? Baiklah, ayo pergi sekarang. Baiklah. Tuanku, ini adalah menara Guyun keluarga kami. Tingkang lain dipenuhi dengan keluarga kaya atau bangsawan. Bahkan jika lalu lintas pejalan kaki rendah, seharusnya tidak rusak parah. Bukan keluarga kami, bagaimanapun juga. Keluarganya besar dan perusahaannya hebat. Restoran ini hanyalah bisnis kecil. Kepala keluarga memandang rendah dia. Jadi manajemennya agak berlebihan. Lupakan saja. Mari masuk dan lihat. Kedua. Pelayan Wang, apa yang membawa Anda ke sini, Sir? Benda buta. Tidak bisakah Anda melihat tuanku di sini? Hanya saja anak itu tidak memiliki rasa penilaian. Saya berharap tuan muda itu baru saja sembuh. Tolong, tuan. Oh, tuanku, Anda di sini. Yang lebih muda adalah manajer Menara Guyun. Anda merasa terhormat berada di sini. Menara Guyun kami benar-benar bersinar di tempat tinggal kami yang sederhana. Penjaga toko. Bisnis di restoran ini sangat suram. Anda berpakaian cukup bagus. Tuanku, manajer Wang adalah seorang tetua di keluarga kami. Kesetiaan tidak. Dan Anda, jangan tertipu oleh senyumnya yang menyanjung. Menara Guyun ini mampu mendapatkan keuntungan hari ini. Itu semua terserah dia untuk mengawasi segala sesuatunya. Tuanku, Anda tidak tahu. Penjaga toko kami, kembali ketika Menara Guyun pertama kali dibuka. Anda telah kehilangan lebih dari 10 jin. Dia tidak pernah menggelapkan satu koin pun. Karena dia adalah orang yang baik. Jadi mengapa? Bisnis Menara Guyun sangat suram. Saya melihat beberapa restoran lain. Semuanya sudah penuh. Tuan muda, Anda tidak tahu. Menara Guyun ini awalnya adalah milik keluarga pejabat korup. Setelah berada di tangan kita, setiap hari lebih dari yang bisa Anda hasilkan. Restoran ini, saya ingin memiliki tamu, atau ada hidangan yang enak, atau anggur yang enak. Sungguh juru masak yang baik, itu sudah diburu oleh restoran lain. Adapun anggur yang enak ini, itu sudah dipesan oleh perusahaan lain sejak awal. Kami kembali ke Menara Awan. Tidak ada dukungan, tidak ada uang. Jadi, ini. Penjaga toko, Ceko. Yo, Liputou pergi. Sering-seringlah datang mulai sekarang. Anggur itu memiliki rasa burung yang samar. Dia minum selama 2 tahun. Semakin banyak saya minum, semakin sedikit perasaan saya. Hai sobat. Singkirkan koin tembaga di atas meja. Tolong jangan tersinggung, Tuan. Sekarang mereka datang ke restoran kami. Pada dasarnya, mereka semua miskin. Selusin koin atau lebih, itu sudah dianggap sebagai bisnis. Penjaga toko. Bukankah itu hanya minuman keras yang kuat? Saya memiliki, dan saya bisa menyeduhnya. Minuman keras terkuat di seluruh dinasti Tang. Anggur lainnya di kota Chang'an. Semuanya akan dikalahkan. Sungguh mulut yang besar. Minuman keras terkuat di seluruh Chang'an. Bukankah itu sedikit membual? Pernahkah Anda minum minuman keras terkuat? Siapa Anda? Apakah saya minum atau tidak bukan urusan Anda. Terletak di Siamayo. Awalnya saya ingin masuk dan makan sederhana. Saya mendengar kata-kata tuan muda secara kebetulan. Jadi saya penasaran. Ayo. Seorang menteri terkenal dari dinasti Tang. Dia sekarang harus bekerja sebagai pengantin pria di keluarga Changhi. Ayo. Anda mengenal saya. Tentu saja. Kudengar kamu adalah seorang sarjana yang terpelajar. Tapi Anda pasti tidak pernah memilikinya. Minuman keras terkuat di seluruh Chang'an. Tuan muda itu tampak berusia di bawah 20 tahun. Mungkinkah dia juga tahu seni menyeduh anggur? Saya tidak hanya tahu cara membuat anggur. Anda juga dapat menggunakan metode paling sederhana. Anggur terkuat yang diseduh. Manajer Wang, Anda meminta seseorang membawa panci besi tertutup, beberapa pipa bambu berongga, dan anggur beras. Dapur ini tersedia. Aku akan segera bersiap-siap. Dengan cara ini, Anda bisa membuat minuman keras yang kuat. Mungkinkah dia bisa melakukan trik sulap? Saudara MA, masih banyak hal yang tidak Anda mengerti. Saya ingin menggunakan alat peraga ini untuk membuat diam. Titik didihnya berbeda. Biarkan etanol menguap. Kemudian penguapan dan pencairan dilakukan. Ini untuk mencapai pemurnian. Saya mengerti semua kata ini. Tapi mereka terhubung. Tapi saya tidak mengerti. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Ini adalah resep rahasia pria kami. Bagaimana menurut Anda? Wang Bo. Saudara MA adalah seorang pria terhormat. Dia tidak akan memberitahu siapapun. Saudara MA, Anda dan saya ditakdirkan untuk menjadi nanti. Perhatikan saja dengan seksama dari samping. Beberapa tidak mengerti. Tanyakan saja padaku. Terima kasih, Pak. Silahkan.
Baiklah, Manayer Wang berhenti menambahkan bahan bakar ke api. Terus terbakar seperti ini. Anggur di dalam panci ini benar-benar kering. Tuan muda, ini, dan hanya itu. Tuan muda, apakah ini benar-benar roh? Itu benar. Ini adalah minuman keras terkuat di seluruh Chang'an. Saya menggunakan 3 toples anggur beras, baru kemudian menjadi dikuasai. Signifikansi luar biasa. Saudara MA, silakan coba. Maka saya tidak akan menahan diri. Oh sayang, aroma anggur ini terlalu kuat. Iya. Ini bahkan lebih harum daripada anggur di wilayah barat. Menghela nafas, saudara MA. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya meminum roh semacam ini. Sedikit tenggorokan pedas, tapi anggurnya benar-benar harum. Awalnya dimulai seperti ini. Mulai sekarang, setelah Anda terbiasa, tidak apa-apa. Tuan muda, kamu benar-benar mengacaukanku. Hari ini saya meminum anggur Anda. Anggur lain di masa depan. Saya bahkan tidak bisa minum lagi. Karena itu masalahnya. Makanan ini ada pada saya. Minum apapun yang Anda inginkan, gratis. Manayer Wang, ya. Ini menggunakan anggur beras untuk menyeduh minuman keras yang kuat. Beberapa hari kemudian, Menara Guyun membuat nama untuk dirinya sendiri. Semua orang pecinta anggur di ibu kota akan datang. Ketika saatnya tiba. Apakah Anda tidak takut kehilangan popularitas? Ya. Tuan muda benar. Tapi berbisnis di ibu kota. Anda perlu menemukan pendukung yang kuat. Mendukung pendukung. Kepala rumah tangga kami. Dia adalah dukungan terbesarnya. Saudara MA, jangan salah paham. Ayah saya adalah seorang pengusaha. Pengadilan memiliki beberapa koneksi. Sayang sekali. Menara Guyun ini, saya khawatir saya tidak akan mampu membelinya lagi. Apa yang sulit tentang itu? Mulai sekarang, mari kita pergi ke desa Lijia. Minumlah sebanyak yang Anda inginkan. Minum kenyang. Tuan muda, Anda dan saya kebetulan bertemu secara kebetulan. Mengapa kamu begitu baik padaku? Karena saya tidak tahan melihat orang lain gagal. Saya ingin membantu Anda. Seorang pria tidak menerima makanan yang dibawa oleh desa. Niat baik dihargai, tetapi rasa syukur tidak dapat dibalas. Lebih baik tidak. Hei, saudara MA. Hei, saudara MA. Jangan pernah merupakan orang yang menggali sumur saat minum air. Selama tidak berterima kasih, itu sudah cukup. Saudara MA, saya ingin membuka kilang anggur. Masih kehilangan manajer, termasuk makanan, akomodasi, dan minuman. Mereka juga membayar gaji setiap bulan. Aku benar-benar ingin menjadi temanmu. Bukan pelayan yang memelihara kuda. Jika Anda ingin pergi di masa depan, berharap menjadi pejabat, aku sama sekali tidak akan menghentikanmu. Mereka bahkan menemukan orang untuk merekomendasikan Anda. Tuan muda, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Itu benar. Selama Anda mau, aku akan membiarkan ayahku melakukannya. Temukan seseorang untuk merekomendasikan Anda. Terima kasih banyak kepada pria muda itu. Saya bersedia melayani. Mulai sekarang, kita semua berada di sisi yang sama. Ikuti saya. Saya jamin Anda akan menjadi Perdana Menteri. Tuan muda, Anda benar-benar dermawan saya. Mulai sekarang, Anda akan mendaki gunung pisau dan turun melalui lautan api. Hanya satu kalimat dari Anda. Saya tidak bisa menolak tugas saya. Tidak terlalu serius. Tuan muda, potong kentang dan tanam. Bisakah Anda menjualnya untuk mendapatkan uang? Hal ini sangat berguna bagi saya. Dalam beberapa bulan, Anda akan menanamnya. Saya mengenakan biaya 2 kali lipat harga biji-bijian. Penduduk desa. Bagaimana saya bisa memperlakukan Anda secara tidak adil? Siapa yang tidak tahu keluarga Anda membayar paling sedikit? Anda adalah orang baik. Kami tidak akan kalah. 10 MU kentang berubah menjadi biji. Menanam menghasilkan puluhan juta jin. Pemberontakan bukan lagi ancaman. Tuan keluarga telah kembali. Dia juga membawa banyak uang. Ayahku kembali. Ayo cepat kembali. Hei, Li Erlang. Kamu membawaku ke tempat terpencil dan miskin ini. Mungkinkah dia telah mendirikan tempat tinggal eksternal? Anda ingin saya membantu Anda berbicara dengan Gugu? Uji berbicara omong kosong tanpa penjelasan. Saya adalah kaisar. Mampu melakukan hal-hal seperti itu. Hari ini, saya membawa Anda untuk bertemu seseorang. Oh, desa Lijia masih memiliki beberapa kemampuan. Segera, saya akan melihat seseorang. Jangan terlalu terkejut. Perhatikan penampilan saya. Jangan ungkapkan identitas Anda. Jangan khawatir. Saya telah melihat semuanya. Kamu pasti merindukanku sampai mati. Ayah, ini. Anda kembali. Ini dia. Mekanisme tambahan. Ini putraku sendiri, Li Rui. Keponakan tertua Anda. Belum lama ini, demensia saya baru saja pulih darinya. Ternyata itu Ruier. Setelah bertahun-tahun, aku belum pernah melihatmu. Dia tumbuh begitu tinggi. Lain kali, paman memberimu hadiah selamat datang. Jadi itu adalah paman tertua. Aku sangat merindukanmu. Kali ini, berapa banyak uang yang Anda bawakan kepada saya? Ruier. Ayah membawakanmu 15.000 uang perak. Dan 5.000 untayan koin tembaga. Apakah pemberontakan ini berhasil tergantung pada Anda? Pemberontakan. Bagaimana dia bisa mengatakan itu dengan santai? Mungkinkah paman saya baru saja mengetahui hal ini? Wang Bo. Pelayan tua ini ada di sini. Pergi jaga pintu. Jangan pernah membiarkan siapapun masuk. Iya. Apakah Anda tidak takut membocorkan informasi? Bahkan jika dia tidak menyebarkan berita, bagaimana dengan orang-orang di sekitarnya? Jika ini diketahui, itu akan menjadi kejahatan yang dapat dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Anda ingin seluruh desa makan di jamuan makan?
Kakak ipar kaisar dan keponakan tertuanya membahas pemberontakan. Apakah saya yang gila atau mereka gila? Ini adalah kapal bajak laut. Saya ingin turun dari kapal. Ru'ir. Pamanmu sudah lama tidak puas dengan pengadilan. Biarkan dia datang. Ini untuk membantu Anda memberontak. Aduh. Biarkan aku membantu pemberontak. Ini untuk memanfaatkan keluarga Changsun. Dorong dia ke dalam lubang api. Paman, ada apa denganmu? Haruskah kita memanggil dokter dari Zhuangzi? Mari kita lihat. Saya baik-baik saja. Dia hanya belum sarapan. Kepalaku terasa sedikit pusing. Ternyata hipoglikemia. Tidak apa-apa. Saya menyerah pada Wang Bu. Aku akan menyiapkan makanan dan anggur untukmu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ru'ir. Uang itu dibayarkan. Apakah Anda memiliki rencana untuk memberontak? Anda bisa mengatakannya. Izinkan saya mendiskusikannya dengan paman Anda. Ya. Bicarakan tentang rencana apapun. Dari apa yang saya ketahui tentang pengadilan. Putra mahkota saat ini, Li Chengqian. Ada kemungkinan besar pemberontakan. Masalah ini, seberapa percaya diri Anda? 9 kali dari 9. Putra mahkota tidak memiliki pasukan. Bagaimana mungkin dia memberontak? Apakah pemberontakan membutuhkan banyak orang? Anda telah lupa. Jadi bagaimana Li Shimin memberontak? Li Chengqian hanya memegang gelar putra mahkota. Li Shimin hanya ingin mati. Dia bisa berhasil naik tahta. Selain itu, hubungan mereka dengan ayah dan anak buruk. Li Shimin juga menyukai Li. Bagaimana mungkin Li Chengqian tidak khawatir? Alih-alih hanya berbaur dengan mereka, kita menunggu untuk mati. Mungkin juga bertaruh. Pangeran kekaisaran berubah menjadi kaisar. Anak ini, Anda benar-benar mengungkit situasi saya sendiri. Tapi Li Chengqian yang dia sebutkan, mungkinkah itu nyata? Apa yang dikatakan keponakan tertua saya sebenarnya masuk akal. Tapi ini adalah tabu besar bagi keluarga kerajaan. Tapi dia hanya ingin memberontak. Tidak ada yang mendukungnya. Tidak mungkin berhasil juga. Paman, kamu lupa. Changsun Wuji itu. Tapi dia adalah paman dekat Li Chengqian. Bagaimana, paman? Anda tahu Changsun Wuji? Iya. Pamanmu dan Changsun Wuji itu benar-benar memiliki beberapa hubungan. Paman, Anda memiliki cara untuk membuat Changsun Wuji pemberontakan sebelumnya? Jika dia bisa, jika Anda memberontak lebih awal, baik. Mari kita bantu dia. Tidak sepenuhnya matang. Benar-benar tidak akrab. Saya mengerti. Tidak mungkin. Maka mari kita tetap berpegang pada rencana awal. Pertama, kumpulkan biji-bijian, uang, dan tentara. Padang rumput sangat luas dan suka menempatkan pasukan dan menyembunyikan tentara. Tapi itu tidak akan ditemukan. Adapun Changsun Wuji dan Li Chengqian, saya akan mencobanya ketika saya mendapat kesempatan dan Li Yuan masih hidup. Jika sesuatu terjadi pada Li Shimin, Li Yuan ini sangat mungkin untuk mengambil alih. Ru'ir, Anda sudah mengatakan cukup sekarang. Persiapan. Ayo makan. Jangan khawatir dulu. Saya akan pergi mengambil anggur yang enak dulu. Biarkan Anda melupakan semua kekhawatiran Anda. Yang mulia, klien Anda yang berhati dan putra mahkota sama sekali tidak ada niat pemberontakan. Saya mohon yang mulia untuk membedakan hal ini dengan bijaksana. Jika Anda belum memikirkan hal ini, mengapa seseorang harus merasa bersalah? Yang mulia, jika aku menyimpan niat berbahaya, surga menyambar dengan 5 sambaran petir. Lupakan saja. Anda juga mengikuti saya, seorang menteri veteran selama beberapa dekade. Saya percaya pada Anda. Bangun. Yang mulia, dia adalah orang dari saat itu, Pangeran Tianze, kakak laki-laki tertua Chengqian. Bagaimana? Apakah sulit atau tidak Anda masih ingin membunuh Ru'ir, membuka jalan bagi Chengqian? Klien Anda yang rendah hati Jing setia kepada Yang Mulia. Sama sekali tidak ada niat seperti itu. Anda tidak akan berani. Namun, untuk saat ini, saya tidak ingin orang lain tahu fakta bahwa Ru'ir masih hidup. Masalah ini, hanya kamu, aku, pelayan Guanyin, yang tahu jika sesuatu terjadi pada Ru'ir. Mekanisme tambahan, keterampilan Ru'ir, Anda juga melihatnya. Bagaimana menurut Anda? Bisakah dia berhasil dalam pemberontakan? Yang mulia, masalah ini terlalu aneh. Saya pikir begitu. Mari kita tunggu dan lihat. Dia ingin melihatnya. Bisakah pemberontakan berhasil? Jika dia bisa menyelesaikannya, Kaisar Dinasti Tang itu adalah ancaman besar. Tahta ini, dia juga tidak akan menganggapnya serius. Saya tidak perlu berpikir begitu. Saya berhutang padanya. Jika ini tidak berhasil, saya juga bisa melepaskannya. Jadilah orang kaya seumur hidup. Erlang. Dia benar-benar orang rumahan yang baik hati. Mekanisme tambahan. Ru'ir ingin memberontak. Anda seharusnya tidak. Ada beberapa indikasi. Oh sayang. Kurasa aku punya kalian. Kapal bajak laut ayah dan anak keluarga Li. Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Serahkan semua harta keluarga Anda. Donasikan semuanya. Mekanisme tambahan. Anda dapat menggunakan koneksi keluarga Changsun, menyerah pada Ru'ir, menarik tali dalam kejamilangan. Ini masalahnya. Saat itu, dia telah memberontak dengan Li Erlang. Namun, saya belajar beberapa pengalaman.
2 orang. Hari ini, Anda pasti telah datang ke tempat yang tepat. Hari ini, biarkan Anda mencicipi. Apa anggur yang benar-benar bagus? Ruir. Anda masih memiliki anggur yang enak di sini. Mungkinkah ayahmu memberikannya padamu? Tidak. Ini adalah keistimewaan desa Ligia. Paman, meskipun ini tidak sebagus apa nektar halus dan emundio, namun itu lebih baik daripada anggur yang diminum kaisar, dan anggurnya sangat kuat. Aku berjanji kamu tidak akan pernah pergi sampai kamu mabuk. Namun, Anda harus minum lebih sedikit. Jika tidak, aku akan mabuk lagi nanti. Minuman keras suling yang disediakan oleh sistem hanya saja berbeda. Anggurnya 10 kali lebih kuat dari yang ada di Menara Guyun. Biayanya juga rendah. Melihat betapa ayahnya sangat bersemangat, niat saya untuk menjual minuman keras menjadi lebih tegas. Ruir. Ambil anggur ini. Membanggakan seolah-olah langit dan bumi ada di mana-mana. Jika tidak Anda mengatakannya dengan sangat baik. Perak yang diuntungkan. Kemudian lupakan saja. Itu tidak akan berhasil. Ruir. Mengapa hanya menuangkan setengah cangkir dan itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi? Keponakan buyut. Apakah Anda lupa bahwa saya berada di ketentaraan saat itu? Dia bersemangat untuk bersaing dengan tentara dalam minum. Cobalah dan Anda akan melihat. Jangan meremehkan anggur ini. Hei, Litua, jangan bertanya. Anda. Bagaimana dengan anggur ini? Anggur ini tidak seganas yang dikatakan Ruier. Seorang pria sejati menginginkan 1000 sekaligus. Anda mencobanya. Litua sangat licik. Dia sendiri mencicipi minuman keras yang kuat. Dia bahkan ingin menyeret pamannya bersamanya. Paman, jangan. Sudah berakhir. Paman saya sudah berusia di atas 40 tahun. Minum begitu banyak minuman beralkohol. Jika itu keracunan alkohol, bisnis penjualan minuman keras saya tidak berhasil. Hilangkan anggota kunci terlebih dahulu dan menyebarkan berita hanya untuk ditertawakan oleh rekan-rekan saya selama 1000 tahun. Erlang, kamu menipu saya. Anda juga memiliki hari Anda. Anggur Ruier cukup enak, bukan? Mengapa anggur rasanya seperti minyak tanah? Litua. Saya memperingatkan Anda sebelumnya. Minum lebih sedikit. Menghela nafas. Ruier, kamu harus mengatakan lebih banyak. Jika anggur ini dijual di berbagai prefektur dinasti Tang, mereka menghasilkan cukup banyak uang. Paman masih pintar. Litua, Anda terlalu sibuk minum untuk mengacaukan orang lain. Anggur ini bukan anggur. Ini milik kita. Perbekalan militer dan senjata. Ya. Ruier. Ini adalah teknik pembuatan bir. Siapa lagi yang akan melakukannya? Tidak. Hanya yang ini yang ada. Orang lain tidak bisa mempelajarinya. Paman. Selama dia memonopoli dunia bisnis minuman keras yang kuat, apakah kita masih khawatir tentang uang? Minuman keras suling transmigrator sudah siap. Musim dingin telah tiba. Penyebab besar pemberontakan sudah dekat. Dan hasil sukses lainnya, tidak ada lagi rasa takut pada sistem. Bunuh seseorang untuk menyingkirkan saksi. Ruier. Paman tertua menawarkan 20.000 tael sebagai bagian. Ngomong-ngomong, ayah menyerahkan sebagian besar harta keluarga. Ayah meramalkan dan hampir berhasil. Apakah kita benar-benar tahu sebanyak itu tentang diri kita sendiri? Kamu satu-satunya putra yang aku sukai. Anda masih menginginkan dividen. Setelah itu, bukankah semua properti Anda milikku? Ruier. Itu bukan karena permintaan ayah. Itu karena minuman keras yang kuat ini ada dalam bisnis besar. Dia perlu menemukan seseorang untuk menangani segala sesuatunya. Setidaknya 30.000 saham. Beri makan dukungan. Ruier. Ayahmu benar. Koneksi perlu diatur. Dia mengenal banyak orang. Baiklah kalau begitu, anak yang malang. Li Erlang sendiri adalah kaisar. 30% dari saham kering masuk ke sakunya. Sangat tidak berperasaan. Baiklah, ayah. Kemudian, berikan 30% digunakan untuk mengelola bisnis. Sekarang ayah dan paman, dia sudah direkrut. Hanya menunggu restoran dibuka. Ikuti rencana saya. Ketika saatnya tiba, bisnis kedai itu pasti akan mencapai level baru. Jika Anda memberontak, Anda tidak perlu khawatir memiliki uang. Besok, saya akan pergi ke restoran untuk melihatnya. Bagaimana kemajuannya? Pekerjaan pendahuluan itu tidak boleh dianggap enteng. Tuanku, Menara Guyun diatur seperti yang Anda katakan. Dibuka dalam 3 hari. Wanita muda siapa ini? Di mana tuanmu? Siapa wanita muda itu? Saya mencari manajer Wang. Oh. Nyonya Lu. Ini adalah pemiliknya Li Rui. Tuanku, ini yang di sebelah. Putri tertua dari keluarga Lu. Anda juga dapat membuka restoran. Nona Lu. Kami telah menangguhkan operasi untuk renovasi. Jika Anda ingin makan, itu akan dilakukan dalam beberapa hari. Saya di sini bukan untuk makan. Saya akan membeli Menara Guyun Anda. Dia biasanya tidak menghasilkan banyak uang. Berikan padaku. Adik perempuan, saya sangat bermasalah. Tempatku tidak cukup besar. Bagaimana dengan itu? Jual restoran Anda kepada saya. Saya pasti akan menawarkan harga yang bagus. Bermimpi. Restoran keluarga saya tidak menjualnya. Kamu bangunan yang buruk. Lebih baik tidak menjual. Memohon padaku saat itu. Saya tidak akan membeli salah satu dari mereka. Adik perempuan, cepat dan bergerak. Jika tidak, restoran keluarga Anda bermimpi. HMPH. Wanita muda ini benar-benar aneh. Lupakan saja.
Lebih baik mengelola restoran terlebih dahulu. Ini akan dibuka dalam 3 hari. Lewat. Jangan lewatkan. Menara Guyun membuat comeback besar. Minuman keras terkuat di seluruh dinasti Tang. Hidangan terbaik, 50 pembeli pertama menikmati diskon 20%. 100 kandidat teratas, pisau pembakaran gratis. Benar-benar 100 teratas mendapatkan minuman. Menghela nafas, tamu yang terhormat. Apa yang Anda bicarakan? Tanda Menara Guyun ada di sini. Bagaimana itu bisa palsu? Selamat datang. Ayo, tolong, ayo, silakan masuk ke dalam. PFFT, toko teduh apa? Anggur termurah. Dia menuntut 5 KLP. Itu adalah keluarga berisi 3 orang. Pengeluaran. Manajer Wang. Anda membawa kami menjadi pengisap dan terbunuh. Seperti apa Menara Guyun sebelumnya? Siapa yang tidak tahu, renovasi hanyalah menguras uang. Tidak ada cara untuk memulai. Manajer Cui, jika Anda tidak punya uang, jangan datang. Minuman keras keluarga kami, tidak selemah rumah Anda yang dicampur air. Provokasi. Hai, Manajer Wang. Anda bisa makan makanan ini sembarangan. Anda tidak bisa begitu saja mengatakan sesuatu dengan sembarangan. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu? Minuman keras keluarga Cui kami. Ini adalah yang terbaik di Chang'an. Teruslah berbicara omong kosong. Aku akan menghancurkan Menara Guyunmu. Siapa yang Anda bertanggung jawab? Memanggilnya keluar. Aduh. Anda pikir Anda pantas bertemu dengan suami saya? Sungguh trik Anda. Ah, siapa yang tidak tahu? Manajer Cui. Apakah Anda berani bersaing dalam minuman? Lihat ke dalam anggur Anda. Apakah ada air yang tercampur? Bandingkan. Saya sedang mencoba anggur keluarga Cui. Tidak buruk. Anggur keluarga Cui berasal dari keluarga Liu di barat kota. Bagaimana itu bisa buruk? Dapatkan anggur Yicheng. Bawa anggur bunga pir. Biarkan dia melihat sendiri. Jangan menganggapnya sebagai anggur seluruh dunia. Ini seperti keluarganya. Manajer Wang. Menara Guyun ini, jika manajemen buruk, mengapa tidak mentransfernya kepada saya? Keluarga Cui kami. Saya tidak akan pernah membiarkan tuanmu menderita kerugian. Wang Bo. Paman ini memberitahu ayah saya mengundang tamu kehormatan. Mengapa dia belum tiba? Sudah setengah jam. Manajer Wang berteriak dengan suara serak. Mungkinkah dia tidak akan datang? Tuan muda, tolong tenang dan jangan gelisah. Mereka pasti akan mengejutkan Anda. Manajer Wang. Giliran Anda untuk mendapatkan minuman Anda. Anda tidak dapat menghasilkan anggur yang baik. Tanda Menara Guyun tidak lagi layak digantung. Siapa yang tahu anggur berkualitas seperti apa itu? Ambil saja toples dan masukkan ke dalam toples. Anda mengeluarkan toples cuka. Seperti yang menjadi pokok adalah satu-satunya. Kali ini, dia serius. Hari ini, saya kembali ke Menara Awan. Dan bersaing dalam anggur dengan keluarga Cui. Setiap orang mendapatkan mangkuk gratis. Penjaga toko, bagaimana Menara Guyun bisa memiliki anggur sebaik itu? Apakah Anda sedang bermimpi? Omong kosong. Menara Guyun hampir ditutup sebelumnya. Bagaimana mungkin ada anggur yang enak? Iya. Ini Xiao Daozi. Minuman keras terkuat di seluruh dinasti Tang. Gratis untuk minum. Anggur ini terlalu enak. 5 tael perak dan sepanci perak terlalu sepadan. Saya bersedia melakukan 10 tael juga. Anggur ini jauh lebih baik daripada anggur keluarga Cui. Manajer Cui, apakah Anda tidak yakin sekarang? Anggur siapa yang dicampur dengan air? Restoran mana yang terbaik? Anggur ini benar-benar enak. Tapi Anda Menara Guyun terlalu tidak penting. Tidak layak untuk anggur sebaik itu. Bagaimana kalau Anda menyiapkan resep anggur, jual padaku? Aku akan menemukannya untukmu. Hilang anggur yang lebih baik. Dengan begitu, Anda akan memiliki Menara Guyun. Kita bisa terus maju. Manajer Cui, itu bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Tolong tunggu saya sebentar. Saya akan segera mengundang mereka. Kami adalah kepala pembuatan anggur. Wanita dan tamu kehormatan, ini Ayo. Xiao Daozi Menara Guyun kami. Semua diseduh oleh penyulingan keluarganya. Siapapun yang ingin membeli pisau. Semua orang pergi menemukannya. Bukankah saya di sini untuk belajar dan menjadi pejabat? Kenapa Anda sedang dalam perjalanan menuju bisnis? Kami hanyut semakin jauh. Dermawan mengatakan semakin banyak pengalaman magang yang Anda miliki, semakin besar peluang untuk menjadi pejabat. Anda harus bekerja keras. Segera diakui. Terletak di Siamayo. Ingin membeli pisau pembakaran? Anda bisa pergi ke desa Lijia. Kami hanya membakar pisaunya. Dan semua jenis anggur berkualitas. Tentu saja Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Tentu saja. Kami tidak menjual resepnya. Majikan kami berkata, sama sekali tidak. Aku akan menjualmu setetes anggur. Anda akan mendukung apa yang Anda katakan hari ini. Menyesal.
Manayer MA, saya dari restoran Wanjia di Pasar Timur. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang Xiao Dao. Baiklah, Manayer Wang. Apakah Anda bersedia bekerja sama dengan kami? Wanita dan tamu kehormatan. Kurasa mereka datang ke Menara Guyun untuk makan dan naik atas untuk mengundangnya. Pembukaan hari pertama. Majikan kami berkata, siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia. Pasokan terbatas. Silahkan. Berdasarkan lalu lintas pejalan kaki tempat ini dalam setahun. Dengan pinggang 100.000 untayan uang tunai mengendarai derek, saya turun ke Yangzhou. Itu sama sekali bukan mimpi. Hahaha. Bukankah ini semua Chang'an untukmu? Minuman keras terkuat, bawa semuanya ke sini. Bolehkah saya bertanya, Sir, Anda adalah anak. Dengarkan baik-baik, itu saya, Adipati Lu dari Tang Agung, Cheng Yaojin. Ini adalah beberapa, Yu Qigong, Qin Qiong, Pang Xuanling, Wei Zheng, Zhang Liang. Mari kita bawa ini bersama Anda. Minuman keras terkuat di seluruh Chang'an. Setengah dari pejabat berjasa Pavilion Lingyun telah tiba. Lagi pula aku seorang pemberontak. Apakah mereka membawa pasukan? Apakah Anda bisa memecahkan cangkir? Adalah tanda. Manayer Wang. Biarkan semua orang sibuk. Menyajikan anggur berkualitas untuk semua tamu terhormat. Hari ini, semuanya diskon 20%. Penjaga toko sangat baik. Cheng tua. Bukankah kamu mengatakan ada anggur yang enak? Di mana itu? Mengapa terburu-buru saya? Istri Anda akan segera melahirkan. Jika ada anggur, mengapa Anda tidak meminumnya? Sepertinya Cheng tua. Dia benar-benar menemukan anggur yang enak. HMPH, bagaimana bisa ada anggur yang enak di Chang'an? Lebih baik dari Sanle of Wine. Sao Sanle adalah sup manis. Saya minum Xiao Dozi. Rasa itu benar-benar tak terlupakan. Adipati Lu, Anda harus terus syuting. Saya akan kehilangan napas. Jenderal Cheng, kamar pribadi di lantai atas. Semuanya disiapkan untuk Anda. Berapa banyak orang? Silakan ke atas. Anda, jika benar-benar ada minuman keras yang kuat mulai sekarang, itu akan berada di kediaman saya. Mereka semua akan masuk melalui tempat Anda. Jangan khawatir, itu pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Silahkan. Adipati yang terhormat, anggur dan hidangannya kasar, dan itu bukan tanda rasa hormat. Ini adalah pisau yang terbakar, dan kekuatan belakang cukup kuat. Silakan nikmati minuman Anda. Kaki domba panggang ini baru dimasak. Dipasangkan dengan alkohol. Epa. Hahaha. Cheng tua, tentu saja, Anda tidak bisa makan. Hanya minuman keras kecil ini. Apa ini? Itu saja, saya meminumnya sendiri. Itulah getarannya, anggur yang enak. Dan memahami integritas. Tidak peduli seberapa mendesaknya, ini tidak akan menjadi masalah. Minuman keras kecil ini tidak cukup bagi kami untuk minum. Ini adalah minuman keras yang kuat. Jika ada yang bisa minum toples utuh sekaligus, saya mengiriminya kuda 1000 mil. Siapa yang Anda pandang rendah? Saya minum. Kuda berdarah keringat Anda, jika itu milikku. Saya Raja Iblis. Dia menepati janjinya. Jika Anda tidak menyelesaikan semuanya sekaligus, BMW wilayah barat Anda perlu diberikan kepada saya untuk berkembang biak. Kesepakatan bebas keuntungan yang dijamin. Dia membiarkan Qin Erge mendahuluinya. Hari ini, aku akan membiarkanmu pergi. Eng Hije. Benda apa ini? Saya sudah mengatakan ini adalah minuman keras yang kuat. Qin Erge, Anda kalah. Sesaat. Memimpin kuda Anda. Seperti yang diharapkan, masih dikenal karena sifatnya yang jahat. Mengesankan, ini adalah pisau yang terbakar 10 kali lebih kuat dari anggur lain. Baunya sangat enak. Seperti jatuh ke gudang anggur. Chang'an juga memiliki anggur yang sangat enak. Saya tidak pernah tahu sebelumnya. Yang bermarga Cheng, apakah Anda memilikinya sebelumnya? Minumlah Xiao Daozi ini. Jangan bagikan dengan kami. Usia tua membunuh bakat. Jika aku tidak membawamu ke sini, Anda masih minum anggur kuning di rumah. Apakah kamu yakin aku akan memukulimu? Berhentilah main-main. Itu membuat keinginan saya berakhir. Dia membalik meja. Sayang sekali, anggur yang begitu enak. Saudara Li. Kami berdua, minum juga. Anda yang menjalankan restoran, pasti bisa diminum. Ayo, Duk, aku menghormatimu. Apa gunanya menjadi asing? Panggil dia, Paman. Paman Cheng. Kami menantikan dukungan Anda yang berkelanjutan. Mulai sekarang, saya sering datang berkunjung. Paulah yang mencoba mendekatiku. Dan dia mengenali pencuri itu sebagai keponakannya. Ketika kebenaran terungkap, jangan salahkan saya. Datang. Keponakan tersayang, ini adalah pisau yang terbakar. Itulah jenis anggur yang diminum pria sungguhan. Sebelumnya, 3 kali minuman disiapkan, seperti kencing kucing. Sesaat. Dan memuat 2 gerobak. Saya menariknya pulang. Baiklah, bawakan saya 2 gerobak untuk kediaman Wei juga. Saya memiliki banyak keluarga. Dibutuhkan 3 gerobak. Hahaha. Seorang bodoh tua, Jenderal Agung Markuis bela diri kanan. Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak? Karena ukuran wajahnya. Cheng tua terlalu pragmatis. Baru mulai membangun hubungan dan kemudian memanfaatkan situasi tersebut. Kami juga dianggap sebagai paman dan memperlakukan semua orang secara setara. Iya. Panggil dia Paman Oh Cheng. Kamu harus memanggilku Paman juga. Baiklah. Demi paman-pamanku. Semua orang, setiap orang diberi 1 gerobak. Saya tidak seperti Cheng tua. Di rumah, ada penis harimau untuk Anda isi ulang. Jika tidak,
Dia bahkan tidak bisa menerima satu tamparan pun dariku. Ginjal siapa yang lemah jika aku tidak bisa mengalahkanmu? Saya yakin dengan teori. Maka terima kasih atas kebaikanmu, Paman. Semua orang minum. Ayo, ayo. Anggur yang enak, anggur yang enak. Belum cukup. Saya akan datang lagi lain kali. Terima kasih atas kerja keras Anda. Semuanya rapikan. Saya baik-baik saja. Anda bersiap-siap. Baiklah. Manajer Wang. Hari ini, berapa penghasilan kami? Total 400 TL. 80% dari keuntungan dari penjualan minuman keras. 20% dari pencapaian juru masak. Pelanggan semua memuji makanan yang lezat. Paman ini menyumbang 20% dari anggur. Bagaimana mungkin mereka tidak mempekerjakan juru masak yang terampil? Koki itu beberapa hari yang lalu. Dan itu masih koki kekaisaran. Bagaimana mungkin makanan itu tidak enak? Jadi begitulah adanya. Pria itu benar-benar memiliki caranya. Hahaha. Dia menyuruh seseorang mengambil batang perak. Bagi menjadi 3 bagian. Satu salinan disimpan di ban perak. Beri juru masak hadiah. Sisanya. Bawa anggur ke Chen Yaojin dan yang lainnya. Mengerti. Saya akan segera menyelesaikannya. Bisnis stabil. Saya harus berjalan-jalan juga. Dapatkan pandangan luas tentang dunia. Menghitung uang sampai tanganku kram. Sekarang saya seorang pemberontak mulia dengan aspirasi halus. Saya benar-benar tersesat dan datang ke sini. Sebenarnya, saya datang untuk mengalami pengumpulan puisi. Wang Bo sudah lanjut usia. Melakukan perhitungan di rumah tepat. Minum, minum. Adik laki-laki, ini pertama kalinya Anda di Taman Mancun, bukan? Saya. Ikutlah denganku. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang gadis. Nama keluarga saya Li. Tuan muda ini diakui sebagai pengembara rumah bordil, pemilik menara Guyun dalam masalah, tetapi tidak mengungkapkan nama lengkapnya terlebih dahulu. Saya Lu Yuan. Mulai sekarang, laporkan nama saya di sini. Jika Anda tidak punya uang, masukkan ke akun saya. Lu Yuan. Apakah itu keluargamu? Kamu satu-satunya putra. Saudara Li, bagaimana Anda tahu saya satu-satunya putra? Pernahkah Anda mendengar tentang saya? Kisah Meng Yuan muda dari rumah bordil. Bukan apa-apa. Saya memiliki beberapa pengetahuan tentang ramalan. Cepat masuk. Jangan biarkan kenalan menabrak Anda. Oh Tuan Lu yang tersayang. Membawa teman lagi. Hari ini untuk Yuer. Masih Cuier. Tidak perlu. Temukan kamar pribadi. Bakar pisau di atasnya. Baiklah, tolong lewat sini, kalian berdua. Saudara Lu, saya di sini hanya untuk menonton. Ayo pergi. Saya hanya menonton lagu dan menari. Kecantikan Cina merencanakan dompetnya kosong. Ayahku ingin mengalahkanku. Saudara Li, Anda belum pernah ke kamar pribadi ini, bukan? Datang dan coba Xiao Dao ini. Ini adalah model terbaru dari Guyuno. Anggur ini. Bagaimana? Masyarakat kelas atas semuanya memperebutkannya. Ada harga tetapi tidak ada pasar. Menara Guyun sangat kuat. Hanya di Taman Mancun Anda bisa mendapatkan barangnya. Saudaraku, air. 10 tael perak untuk membeli ini. Biayanya 2 tael, grosir 5 tael. Menara Guyun terbalik 3 kali lipat dari air. Keuntungannya 2 kali lebih tinggi dari penyulingan saya. Jika Anda ingin meminumnya, mencari adikku, beritahu saya nama saya. Dia akan menjualmu. Jadi ini adalah putra yang hilang dari keluarga Lu. Sama seperti Lu Suezhen. Dia bahkan ingin membeli restoran saya sebelumnya. HMPH. Kedua saudara kandung ini sama-sama pelit. Menghabiskan uang. Dan itu dianggap kecil. Bawa anggur. Yunshu menyapa kalian semua. Selamat datang di Taman Mancun. Nona Yunshu terlalu sopan. Saya Shen Chen. Hari ini saya melihat Anda seperti bermandikan angin musim semi. Tuan muda Shen menyukai bakat sastra. 2 hari terakhir ini, pemikiran sastra saya telah mengering. Melihat Nona Yunshu, baru kemudian saya menyadari pikiran dan inspirasi saya melonjak. Saya yakin akan menulis karya yang bagus. Tuan Shen, Anda terlalu sopan. Yunshu menantikan pekerjaan yang hebat. Saudara Li, apakah Anda mendengar itu? Shen Chen benar-benar tidak tahu malu. Ucapkan beberapa kata-kata masam dan tulis 2 puisi. Tidak ada satu sen pun yang dihabiskan. Anda dapat memasuki kamar gadis. Siapa sarjana berbaju putih itu? Sangat terkenal. Shen Chen. Dari Akademi Kekaisaran. Sangat berbakat. Gadis-gadis hari ini semua menyukainya. Tapi dia hanya orang kecil yang munafik. Aku memiliki dendam terhadapmu. Saudara Li benar-benar mengerti saya. Saya membeli puisinya sebelumnya. Dia mengeksposnya di tempat. Benar-benar kehilangan muka. Berbisnis kurang kredibilitas. Pria macam apa itu? Menghela nafas. Membentang di seluruh taman musik seni. Bahkan bukan pelayan. Kumpulan puisi hari ini. Puisi dan lirik semua orang. Diperankan oleh para suster. Musik terbaik disusun oleh Yunshu. Menantikan pekerjaan yang hebat. Kumpulan puisi saat ini berskala kecil. Pria berbakat bervariasi dalam kualitas. Tidak ada yang dinanti-nantikan. Saya pikir itu untuk seorang wanita muda. Itulah hadiahnya. Dan begitu banyak orang berbondong-bondong ke sana. Namun tidak sebagus ini. Tonton tariannya. Saudara Li,
Kata-kata Anda salah. Ada seorang penyair di Suzhou dan Hangzhou mengandalkan satu puisi. Anda bisa bermalam dengan gadis itu. Puisi yang baik dapat menyebarkan ketenaran, dan itu juga dapat membuat rumah bordil tetap hidup dan hidup. Tapi sayangnya, Chang'an tidak pernah memiliki keberuntungan seperti itu. Jika tidak peduli berapa banyak uang yang saya habiskan, saya ingin membeli puisi. Awan menyebar. Dia adalah pelacur Taman Mancun. Memulai debutnya pada usia 16 tahun. Memegang gelar selama 5 tahun berturut-turut. Tamu yang telah tiba. Setengahnya untuknya. Lihatlah. Semuanya terasa berbeda. Manajer Li memberinya tip 10 tael. Lu Yuan, Tuan Lu, memberi tip 10 tael. Tuan Zhang memberinya tip 10 tael. Lu Yuan, Tuan Lu, memberi tip 30 tael. Tuan Lu, hari ini terlalu murah hati. Gadis mana di Taman Mancun yang Anda sukai di tempat ini? Aku akan segera menjemputnya. Ayo minum beberapa minuman bersama Anda. Pria muda ini. Anda adalah teman Tuan Lu, bukan? Oh, gadis mana yang dia sukai? Diskon 20%. Ibu terlalu sopan. Pertama, tuangkan spot anggur berkualitas. Bicarakan terlebih dahulu. Saya tidak ingin mencari seorang gadis hari ini. Yang penting adalah menyelamatkan muka. Mengerti? Saya pasti akan memuaskan Anda. Hambaku seperti awan willow yang mengalir lembut. Atas nama Suster Mancun Yuan. Terima kasih, Tuan Lu, atas hadiah Anda. Nona Yunshu terlalu sopan. Gadis Taman Mancun. Mereka semua adalah temanku. Saya yang paling murah hati kepada teman-teman saya. Tuan muda Lu memang berani dan lugas. Terima kasih, Nona Yunshu, atas pujian Anda. Saudara Li, Nona Yunshu, Anda melihat niat saya. Dia bahkan berbicara kepada saya. Senyumnya benar-benar indah. Anak ini akan pulang. Adiknya hendak mengejar dan memukulinya. Hang. Saya melihatnya. Nona Yunshu, bagaimana uang bisa mengukurnya? Saya menulis puisi untuk Anda. Saya ingin menyerahkannya kepada Anda secara langsung. Saya ingin tahu apakah saya memiliki kehormatan seperti itu. Mutiara Gio, dapatkan puisi Emma Shen. Puisi ini oleh Master Shen. Konsepnya inovatif, jelas tidak buruk. Nona Yunshu menyanjungku. Hari ini, saya merasa tidak enak badan. Mahakarya ini, biarkan Ying Er memainkannya. Saya masih tidak mengerti puisi ini. Bolehkah saya mengundang Anda ke kamar kerja saya untuk berdiskusi? Wanita muda itu adalah cantik nasional dan pesona surgawi. Bagaimana dia bisa tergerak oleh bau uang? Orang-orang tidak berguna yang hanya tahu cara membelanjakan uang. Bahkan tidak layak membawa sepatu gadis itu. Terima kasih banyak atas pujian Anda, Tuan Shen. Lu Yuan, orang bodoh itu masih ingin makan daging angsa seperti kata. Ini benar-benar memalukan. Pak. Dan menerima sarjana sebagai hadiah. Tidak ada uang dari ayahnya. Dia bahkan tidak bisa melewati pintu. Yang disebut jenius macam apa Shen Chen? Dan Ying Er. Saya memberinya beberapa tip Gin. Dia benar-benar mempermalukan saya di depan umum. Saudara Lu. Aktor itu tidak berperasaan. Tidak peduli berapa banyak yang Anda belanjakan. Itu tidak menghangatkan hati siapapun. Dia tidak memikirkannya. Beli 2 puisi untuk mengatur suasana. Para sarjana berbakat meremehkan menjualnya. Miskin. Dan mudah bagi Shen Chen untuk mengekspos mereka. Apakah Anda mengerti membeli puisi? Izinkan saya membantu Anda. Tidak ada uang. Terutama, aku ingin berteman denganmu. Baiklah, mulai sekarang, kita bersaudara. Apakah ada yang Anda butuhkan bantuan? Memanjat gunung pisau dan menuruni lautan api. Lu Yuan, Tuan Lu. Dan menyusun puisi. Luan benar-benar dengan tangan kosong. Dia pasti menulis dogrel untuk menyelamatkan muka. Hahaha. Tanpa diduga, seumur hidup, Anda masih bisa melihat karya besar Tuan Lu. Ini benar-benar tak terlupakan dalam hidup saya. Lu Yuan menulis puisi, lebih keras dari pohon besi yang mekar. Saya ingin melihat sendiri. Apa yang bisa dia tulis? Sesuatu yang tak terlupakan. Bacakan dengan keras. Mari kita baca. Tertawa sebentar dulu. Jika tidak, saya mungkin akan mati tertawa di sini. Nona Liu. Masih belum membacanya dengan keras. Saudara Li berkata dia harus menyendiri. Berpura-pura menjadi CEO yang mendominasi. Pasti benar. Nona Yunshu, cepat dan bacakan. Dia mungkin menulis sesuatu. Sesuatu yang tidak sedap dipandang. Angin telah berhenti, debu dan aroma telah memudar, dan semua bunga telah jatuh. Saat senja, lelah menyisir rambutku. Hal-hal tetap ada, tetapi orang-orang telah berubah. Semuanya memalukan. Air mata mengalir sebelum saya berbicara. Saya telah mendengar bahwa musim semi di Shuangxi masih indah. Saya juga berniat hanyut dengan perahu ringan. Hanya takut pada perahu kecil di Shuangxi. Zai tidak bergerak. Begitu banyak kesedihan. Chong Yuan, rasa ini adalah saya tidak sebaik dia. Wanita ini sungguh membuang-buang bakat. Dia ingin mengajukan petisi ke pengadilan untuk mendukungnya. Tidak mungkin. Ini ditulis oleh seorang wanita. Bagaimana mungkin Anda bisa menulis ini? Iya, penulis adalah seorang wanita paruh baya berduka dalam kesedihan. Bagaimana Lu Yuan bisa melakukan itu? Saudara Li mengatakan dia menyalin puisi wanita. Risiko rendah. Benar saja, itu dipertanyakan. Tapi Anda harus bertahan di sana. Menurut Anda, siapa Anda? Sombong dan sombong karena bakatnya. Mereka mengatakan saya menyalinnya. Di mana buktinya? Seluruh Chang'an. Siapa yang bisa menulis kata-kata seperti itu? Pria berbakat. Kurang dari setengah orang di Chang'an bisa membaca. Bahkan lebih sedikit yang bisa menulis puisi. Gaya Qi dan prosa ini adalah perempuan. Tapi Chang'an tidak memiliki orang-orang seperti itu. Seorang sarjana berbakat. Bagaimana bisa dijual? Mahakarya kesenangan. Nona Yunshu mengenal hatiku dengan baik. Aku, Lu Yuan, selalu rendah hati. Dia biasanya tidak suka memamerkan bakatnya. Jika bukan karena pengkhianat Shen ini menekanku hari ini, saya juga menolak untuk campur tangan. Hidung babi dengan daun bawang di hidungnya, dihiasi dengan gajah.
Saya tidak percaya. Jika Anda bisa menulis yang lain, saya yakin Anda berbakat. Tuan Lu, tulis lagu lain untuk membuktikan diri Anda, kata ayahku. Seseorang harus rendah hati. Tertulis di dalam surga. Terlalu banyak mahakarya telah diturunkan dari berabad-abad. Takut Anda akan malu. Tidak seperti beberapa orang. Setelah kehilangan semua bakat, orang miskin yang tidak punya uang lagi, tidak menyadari batas langit dan bumi. Pamer di sini. Lu Yuan, Anda membeli puisi atau menjiplaknya. Dia sama sekali tidak memiliki bakat itu. Anda adalah salah satu seorang imut tanpa pengetahuan tentang titik. Menggunakan cara licik. Puisi orang lain. Tidak tahu malu. Jika Anda tidak bisa makan anggur, katakan anggurnya asam. Saya membeli puisi dengan harga yang jelas. Sebaliknya, itu adalah Anda dan membanggakan dirinya sebagai pria yang berbudi luhur dan jujur. Menjual puisi sebelumnya dan mengkhianati pelanggan. Jika saya menuliskannya, apakah Anda berani membayar harganya? Tidak mungkin. Jika Anda bisa menulisnya, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Tetapi jika Anda tidak bisa menulisnya, Anda harus mengakuinya di depan umum. Dia adalah pencuri dan pencuri kecil. Baiklah. Saya menyetujui taruhan. Nona Bai. Puisi ini untuk Anda. Awan membayangkan pakaian, bunga membayangkan wajah. Angin musim semi menyapu pagar, embun berkilauan tebal. Jika tidak terlihat di puncak Gunung Giok, mungkin kita akan bertemu di bawah bulan di teras Giok. Semuanya, lihat, Lu Yuan hanyalah penjahat tercela. Setiap puisi dan lirik, gaya sastra berubah secara dramatis. Ini adalah bukti bahwa Anda membeli puisi itu. Shen Chen, apakah Anda punya bukti? Menuduh saya melakukan plagiarisme. Dia mampu. Panggil seseorang untuk menghadapiku. Jika Anda bisa menulis lagu Kingping lain, saya yakin Anda berbakat. Sepertinya Shen Chen akan jatuh. Pembantu Lu Yuan. Apakah pria berbaju putih itu? Saudara Li benar-benar mengesankan. Dia benar-benar mengantisipasi langkah ini. Kali ini, Shen Chen ingin tahu apa artinya belajar secara otodidak. Lagu Kingping, kan? Tidak masalah. Shen Chen, lawan babi itu hanya menabrak saya. 4 puisi yang ditulis. Itu praktis tepat di depan pintu mereka. Bukankah itu hanya lagu Kingping lainnya? Puisi ini diberikan kepada Nona Yunshu. Cabang-cabangnya merah, embun mengumpulkan aromanya. Angin dan hujan di Gunung Wu menghancurkan hatiku dengan sia-sia. Bolehkah saya bertanya, siapa di istana Han yang bisa membandingkan? Betapa menyedihkannya Feiyan, bersandar pada riasan segarnya. Tidak mungkin. Lu Yuan Lian tegak dan tertib, dan Kingping Yue tidak dapat dibedakan. Saya berusia 3 tahun. Dia bahkan tidak bisa menulis jika dia bisa membaca. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Shen Chen. Apakah Anda memikirkannya lagi? Mereka mengatakan puisi saya dijiplak. Anda tanpa malu-malu tidak memilikinya. Kemudian saya akan memberi Anda 2 puisi lagi. Biarkan Anda menerima kekalahan dengan sepenuh hati. Awalnya saya menaruh hati saya ke bulan yang cerah. Tapi selalu ada orang picik yang tidak mempercayainya. Saat ini, inspirasi sastra mengalir seperti mata air. Tulis satu lagi untuk membuat 3. Dipersembahkan kepada Yunshu. Bunga terkenal yang memikat suatu bangsa saling menyenangkan. Long dikagumi oleh raja sambil tersenyum. Menjelaskan kesedihan tak terbatas dari angin musim semi. Bersandar di langkan di utara pavilion Chen Xiang. Saya salah. Berhenti. Ini adalah sikap sopan Anda. Lupa taruhannya. Saya kehilangan dan kehilangan reputasi saya. Jika Anda kalah, Anda bersujud. Atau tulis pengakuan dan posting di Akademi Kekaisaran. Anda melangkah terlalu jauh. Saya meminta maaf. Saat itu, kamu menampar wajahku 3 kali. Saya hanya membalas dendam sekali. Anda tidak tahan. Bunga surga masih bisa dihindari. Anda membawa ke atas diri Anda dosa-dosa yang Anda taburkan dan tidak dapat bertahan. Shen Chaizi juga memiliki situasinya saat ini. Saya merasa sujud kotor jika saya melakukannya. Anda hanya perlu mengakuinya. Jika Anda cemburu pada yang berbakat dan picik, itu sudah cukup. Shen Chen bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Tulis pengakuan dengan cepat dan mempostingnya di Akademi Kekaisaran untuk bertobat. Iya. Di mana Saudara Li? Yang mulia, Anda diam-diam mengirim seseorang ke istana. Apakah ada semacam misi? Itu harus dipercayakan kepadaku. Mungkinkah? Mereka bermaksud menyerang Turki. Menteri Sekretariat, lihat sendiri. Ini. Yang mulia. Benda apa ini? Apoteker. Anda seharusnya pernah mendengarnya. Baru-baru ini, Xiao Dao sangat populer. Yang mulia. Ini, Hang. Aku tidak menyangka kamu akan meminumnya juga. Sebelum itu, Qin Qiong mengirim beberapa toples ke kediaman saya. Rasa minuman keras yang kuat itu tetap tak terlupakan hingga hari ini. Rasa minuman keras yang kuat itu tetap tak terlupakan hingga hari ini. Kemudian, saya mengetahuinya. Mereka merampok orang. Pembukaan kembali. Muda dan muda. Menghela nafas. Jika bukan karena hari ketika saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia pasti pergi ke sana. Itu masih tergantung pada pria itu Chen Yaojin. Jika dia mengatakan kepada saya, Menara Guyun memiliki anggur ini. Bahkan jika saya mengambil cuti sakit, saya harus pergi. Saya tahu Anda suka minum minuman keras. Kalau begitu aku akan memberimu pekerjaan. Berapa banyak anggur yang Anda inginkan di masa depan? Saya telah mengurus semuanya. Tugas macam apa? Saya berada di luar istana. Dia memiliki seorang putra. Saya ingin Anda untuk membantunya memberontak dan menangkap Turki. Baekje, Goguryeo. Semua itu diamankan. Ini. Yang mulia, mungkinkah dia minum terlalu banyak minuman keras yang kuat? Biarkan Anda berbicara omong kosong. Tidak disebutkan pemberontakan. Turki sendiri sulit dihadapi.
Bolehkah saya bertanya, berapa banyak pasukan yang dimiliki Yang Mulia? Berapa banyak baju besi yang ada? Aliansi Weishui hampir menguras kas nasional. Yang Mulia sedang dipukul. Membakar pisau membuatku pusing. Serahkan padaku. Biarkan orang-orang Tang Agung diserahkan. Tidak ada kekhawatiran tentang makanan. Hanya karena ini, bakar pisau. Saya dapat memastikan gaji militer Anda cukup. Serahkan padaku. Saya dapat mendukung Anda di belakang layar. Apa yang terjadi? Aku sendiri yang akan memikul tanggung jawab. Berbicara sebagai anak surga, aku memberitahukan kepadamu. Tidak mabuk. Kentang ini menghasilkan 1000 jin per MU. Ini adalah pisau yang terbakar. Menguntungkan. Dan Anda dapat membuat dua hal ini. Artefak jenius. Ini. Saya telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bukankah itu cukup untuk Anda? Tunjukkan bakat Anda. Rasa malu aliansi Weishui. Semuanya terlihat jelas. Jelly Hagan. Dan menyerang sejauh Chang'an. Ini adalah aib saya. Itu juga aib Anda. Apakah Anda tidak mau menaklukkan padang rumput dengan tangan Anda sendiri, Yang Mulia, dan menghancurkan Turki? Ini adalah keinginan seumur hidup menteri saya. Aku tidak akan menolak bahkan kematian hambaku. Tapi pemberontak. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Posisi menteri perang. Aku akan menyimpannya untukmu. Di samping Ruyer, mereka semua adalah umatku. Hanya saja, dengan dalih pemberontakan, dan tentara dan kuda yang direkrut secara pribadi. Bangun kekuatan. Aku telah mengirimu. Itu karena mereka takut pada seseorang. Dia menghasutnya untuk berurusan dengan dinasti Tang. Anda dewasa dan mantap. Itu tepat untuk membantu dan mengajarinya. Karena itu masalahnya. Menteri. Saya pasti tidak akan mengkhianati kepercayaan Yang Mulia. Baiklah. Ada apoteker untuk membantunya. Hanya menunggu untuk bertemu dengan Anda. Hari saya menginjak-injak padang rumput. Tuanku. Seorang pengintai dari HDI berkata, Turki menyerbu jalur perbatasan. Orang-orang biasa mengungsi. Longsi menderita kekeringan dan orang-orang yang melarikan diri dari kelaparan. Juga. Karyawan kami memetakan padang rumput. Turki dan pasukan Suyantuo 30% lebih banyak dari perkiraan Anda. Apa selanjutnya? Kekuatan kita lemah. Chang'an terbaring di bawah kaki kaisar. Desa Lijia. Bahkan mungkin ada mata-mata untuk Li Shimin. Buat karyawan Anda 2 kali lebih berhati-hati. Anda bisa menebaknya. Naik ke pintu masuk desa, ke petani tua. Dia pergi ke koki desa. Mereka semua adalah mata-mata ayahmu. Jaringan intelijen Paman Wang. Saya tahu ini selama ini. Saya merencanakan perjuangan besar untuk era ini. Turki adalah target pertama Tang. Tapi itu telah berkembang selama 10 tahun lagi. Dinasti Tang tidak berani menyerang dengan gegabah. Beri saya waktu. Bangun kerajaan komersial dan tentara swasta. Keamanan. Tunggu sampai mata-mata menyusup sebelum membuat keputusan apapun. Juga, banyak orang di kota Chang'an bertanya tentang hal itu. Asal-usul Xiao Dozi. Normal. Penyulingan ditanyakan tentang. Itu hanya masalah waktu. Tetapkan personel untuk waspada. Biarkan penyulingan meningkatkan produksi. Berikan uang kepada orang-orang positif. Selain itu, temukan beberapa tempat lagi untuk menyeduh anggur. Baiklah, saya akan segera mengaturnya. Ngomong-ngomong, Tuan, kata tuannya, saya akan membawa orang-orang besok. Mengerti. Menguasai. Ini dia. Tata letak manor ini berisi gosip tersembunyi. Pasti ada jalan rahasia. Kalian bahkan lebih pribadi daripada saya ketika saya memberontak melawan Sui. Masih kuat. Orang tua itu berjalan diam-diam. Matanya bersinar terang. Dia adalah seorang master. Yang Mulia memperlakukan putra ini. Dia benar-benar diperlakukan dengan murah hati. Wang Bo. Bawa kami untuk menemukan Ruya. Iya. Anda tidak bepergian jauh. Sudahkah Anda berbisnis? Bagaimana Anda berakhir di sini? Di mana paman saya? Tidak bersama Anda. Ini dia. Mungkinkah itu juga seperti itu? Desa Lijia adalah basis pemberontakan. Setelah lebih dari setengah bulan, saya bertemu paman saya. Orang tua ini pasti perlu menambahkan lebih banyak orang. Tapi dia mengenakan pakaian kain kasar. Dia tidak terlihat seperti negara kaya-kaya yang bisa menyumbangkan uang. Ruir. Tebakan benar. Ini paman Li Anda. Mereka ingin memberontak bersama kami. Selamat datang, selamat datang. Libo. Nama saya Li Rui. Mulai sekarang, mari kita. Hanya saja orang-orang di atas perahu. Anda belum makan. Bukan saya memiliki Xiao Dao yang berharga di sini. Silakan minum. Meski tidak bahagia, tapi Anda harus berpura-pura antusias. Sim baru saja berkembang. Kita tidak boleh membiarkan hati orang menjadi dingin. Raja Zhao Darian bahkan menghabiskan emas untuk membeli tulang kuda. Anak ini menepisku. Saya tahu mengapa. Dia mengira saya sudah tua. Tetapi meskipun saya berusia di atas 60, seni bela diri tetap ada. Dia membuat pisau yang terbakar. Dan kentang dapat memberi makan semua orang. Dia adalah seseorang yang bisa mencapai hal-hal besar. Sayangnya, tidak mungkin untuk menunjuk putra mahkota. Kedua orang ini, pakaian antusias yang dipersonalisasi. Salah satunya jelas hanya acuh tak acuh. Tetapi hanya Li Jing yang dipromosikan menjadi pria lain. Setelah Ruyer, pembantu lain telah ditambahkan. Ruyer. Jangan meremehkan paman Li Anda. Dia pernah menjadi jenderal dinasti Sui dan tidak mau tunduk pada Tang. Baru kemudian mereka mengikuti kami. Beberapa mengatakan dia melakukannya. Bakat seorang jenderal yang hebat. Libo memiliki latar belakang yang begitu panjang. Libo, Anda datang pada waktu yang tepat. Saya mencari seseorang yang mampu. Tidak buruk, masih rasa yang sama. Li Tua, Anda harus mencobanya juga. Xiao Dozi adalah kelas atas, bukan produk palsu dengan tambahan air. Anggur yang enak. Libo, ayah saya dan saya mengumpulkan kekuatan untuk memberontak. Apakah Anda punya saran? Tuanku, berapa banyak tentara yang Anda miliki? Belum.
Tapi itu tidak akan memakan waktu lama. Akan ada puluhan ribu tentara elit. Oh, sirkuit Longxi dan sirkuit Hebei. Ada korban bencana, mengungsi dan mengungsi. Beri mereka sesuatu untuk dimakan. Dapat menarik pria muda dan paruh baya. Bahkan jika pengadilan membuka lumbung, banyak orang masih akan mati kelaparan. Faktanya, beberapa orang, dia mengajukan diri untuk mendaki gunung dan menjadi bandit. Saya bangga menjadi penguasa yang bijaksana. Tapi tidak seperti Ruier. Temukan kentang dengan kentang. Itu tidak akan terjadi. Begitu banyak orang mati kelaparan. Tapi sikap Ruier, mengapa terlihat seperti desa Wagang? Bukankah itu tugas yang tepat? Pemimpin bandit terbesar. Mereka harus menetapkan puncak gunung dari kedua negara bagian. Tetapi diserang dari kedua belah pihak oleh Tang dan Turki. Bagaimana Anda mengatasinya? Saya sudah memikirkannya dengan matang. Dezhou terletak di perbatasan. Kedua negara lemah dalam kekuatan militer. Merekrut tentara dengan kedok bandit dan bahkan bertukar kuda, membentuk kavaleri. Kelebihan daging itu juga dapat dijual di dalam pas. Berdagang dengan karavan dan stepa. Apa yang dicuri? Sisakan 20% untuk tentara. Mereka yang tewas dalam pertempuran diberi uang kompensasi. Tidak perlu khawatir tentang masa depan. Khawatir kurangnya kohesi. Pasukan pemerintah dinasti Tang itu dipaksa ke dalam pertempuran. Kami berjuang untuk diri kami sendiri. Jenis kekuatan tempur apa yang menurut Anda lebih tinggi? Anak ini sangat peduli dengan peta. Bijaksana. Dia mungkin hanya mengikutinya. Menjadi seperti Huo Kubing, Peng Lang Jusu. Erlang, suamimu benar-benar luar biasa. Ketiga pasukan belum bergerak. Ketentuan dan ketentuan harus diprioritaskan. Tidak ada apa-apa di sini. Hanya itu yang saya pikirkan. Dia memiliki kemampuan Wei Qing dan Huo Kubing. Di masa depan, mampu meninggalkan warisan abadi melalui zaman dahulu. Li Tua, iri tidak berguna. Ini putra Laozi. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga harus memilikinya. Mulai hari ini, aku menyerahkannya kepadamu, tuanku, atas perintahmu. Li Bo, mulai sekarang, kami berada di sisi yang sama. Saya masih butuh. Tolong bantu. Datang. Tuan rumah telah berhasil menaklukkan jenderal. Hadiah, 1 pil kesehatan tingkat pemula. Sistem tidak merespons begitu lama. Saya pikir dia sudah pergi. Namun, ramuan kesehatan. Mengapa kedengarannya begitu nyata? Mungkinkah itu sesuatu seperti pil kekuatan? Ruier, izinkan saya menguji Anda. Liang Shidu. Dia menduduki negara bagian Jianliang di Shuofang dan sampai hari ini belum menyerahkan. Saya membencinya sampai ke tulang. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menghadapinya? Tahun ini adalah tahun kedua Zhenguan, bukan? Ayah, tahun ini adalah tahun kedua Zhenguan, bukan? Ada apa, Ruier? Apakah Anda baik-baik saja? Anda tidak akan. Mungkin dia mengalami episode lain. Wang Bo. Dan mengirimnya ke dokter kekaisaran. Saya baik-baik saja. Dia baru saja terganggu. Saya baru saja melakukan ramalan. Nasib Liang Shidu semakin dekat. Jika saja ada kekuatan elit, pergi saja dan musnahkan dia. Tuan muda. Liang Shidu menguasai beberapa kota. Dengan 40 hingga 50 ribu tentara elit. Ini adalah keprihatinan serius bagi Yang Mulia. Serangan sebelumnya dilakukan. Semua kembali tanpa hasil. Itu mereka. Dia tidak akan menggunakan taktik kontra-intelijen. Benteng terkuat. Itu selalu ditembus dari dalam. Tuanku. Apakah menurut Anda seorang jenderal dinasti Tang? Mereka semua bodoh. Beberapa tahun yang lalu, Xiasho, kepala sejarawan, melepaskan tawanan dan mengirim mereka untuk menabur perselisihan. Tapi Liang Shidu, bawahannya ingin menangkapnya, masih gagal. Itu karena mereka bodoh. Jika tentara surgawi kita tiba, Liang Shidu akan aneh jika tidak menghilang ke udara tipis. Ruier, bencana muncul di dalam istana. Tidak semudah itu. Liang Shidu secara alami curiga. Hanya pengikut percaya yang dipekerjakan. Seseorang sebelumnya berpihak padanya. Dia membunuhnya setelah mendengar kata-kata Yan. Li Shimin bertarung berkali-kali. Vitalitas Liang Shidu. Semuanya sudah hilang. Sekarang di wilayahnya, bahkan tidak ada cukup biji-bijian atau obat-obatan. Orang-orang di bawah telah lama kehilangan minat. Selama mereka dikepung, meninggalkan mereka terisolasi dan tidak berdaya. Dia sendiri akan berada di Nejiang. Ketika saatnya tiba, bawahannya dia pasti akan dibawa kepada kami dengan patuh. Tapi kavaleri Turki cepat. Dalam keadaan darurat, dukungan, pasukan pengepungan akan dikepung. Jika saya mengatakan itu, ada bencana salju musim dingin ini. Pada saat itu, Turki akan terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri dan masih mengelola Liang Shidu. Bencana salju ini adalah keniscayaan sejarah. Turki jelas tidak bisa membantu mereka. Sayangnya, saya tidak memiliki tentara saat ini. Penawaran yang sangat besar. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton tanpa daya saat orang lain mengambilnya. Sekarang baru bulan Juni. Bagaimana Anda bisa memprediksi peristiwa musim dingin? Ruier, Anda yakin? Tentu saja saya yakin. Saya dibimbing oleh Yang Abadi. Dia menghitung dengan jari-jarinya. Ketahui saja musim dingin ini, pasti akan ada hujan salju lebat. Orang Turki mengandalkan sapi dan domba. Kuda perang sangat mobile. Jika kata-kata Li Rui tidak berhasil, dinasti Tang selesai. Tetapi jika dia menang, ini adalah pencapaian selama berabad-abad. Sayangnya, sepupu Liang Shidu, Long Loqian tidak puas dengannya. Beri mereka beberapa manfaat dan mereka akan mengkhianati. Bahkan jika mereka mengambil alih wilayahnya, Li Shimin juga akan terpengaruh. Dan Turki mengawasinya. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Saya membiarkan pejabat pengadilan berantakan. Bagaimana dia berakhir di kapal pemberontakan? Li Bo, ada apa? Aku ingin membuatmu menjadi orang tua. Dia secara pribadi pergi ke Dezhou untuk merekrut tentara dan membeli kuda. Li Tua sudah setua ini. Tidak yakin apakah itu masih akan berfungsi. Melihat keberhasilan pemberontakan, Anda harus mengelabui beberapa anak muda. Anda tidak selalu bisa mencari orang tua. Tidak bisa seperti Shu. Seluruh pengadilan dipenuhi dengan pria berambut putih. Sangat cepat. Berapa banyak uang yang Anda miliki sekarang? Sekarang.
Dia bisa mendapatkan 5.000 tael sebulan. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Meskipun dia adalah seorang bandit, tidak perlu mendistribusikan dana militer. Tetapi melatih pasukan membutuhkan biji-bijian dan uang lain-lain. 1 tahun. Dan bisa melatih 5.000 orang. Baiklah. Ini adalah uang kertas perak 5.000 tael. Anda pergi ke Daizu terlebih dahulu untuk mengumpulkan fungsi. Setelah menyelesaikan semuanya, saya akan meminta seseorang mengantarkan uang itu lagi. Tuan muda. Saya pasti akan membawa laporan kemenangan. Tapi hanya baju besi dan kuda perang. Pengadilan menegakkan disiplin secara ketat. Anda harus mengkhawatirkannya. Jangan khawatir. Tidak akan lama sebelum mereka muncul. Karena itu masalahnya. Jadi, tentang hal ini, itu sudah diselesaikan kemudian. Datang dan minum. Apoteker. Bagaimana menurut Anda? Yang ini dari desa Ligia. Dia melihat lebih jauh dari para pangeran di istana. Sirkuit Longsi kritis terhadap situasi bencana. Dia segera ingin menyerapnya. Pengungsi diisi kembali oleh kekuatan militer. Tatapannya tinggi dan menjangkau jauh. Yang lain mengatakan ini tentang memprediksi cuaca. Saya tidak percaya. Tapi, saya harus mempercayainya. Anak ini. Dia bersikeras mengalami pemberontakan. Aku hanya bisa tinggal bersamamu. Tapi dia memiliki kemampuan. Aku berencana untuk memanggil Cai Shao. Sue Wanjun berdiskusi. Anda pergi ke utara untuk menghibur para pengungsi. Beri aku makanan. Jangan biarkan mereka kehabisan pilihan. Saya mematuhi perintah kekaisaran. Tapi, saya meninggalkan ibu kota. Itu dapat menyebabkan getaran. Mulai besok, Anda mengaku sakit dan tetap di tempat tidur. Cedera lama yang kambuh dapat dimengerti. Kemudian mereka diam-diam akan bergerak. Saya akan merekrut tentara dengan nama milisi lokal. Orang-orang semakin mempercayai Anda. Sistem memberinya pil kesehatan pemula. Mengatakan dia bisa menjadi ahli kelas 3. Pil itu tampak seperti kacang jeli. Mungkinkah itu produk bengkel kecil? Wang Bo. Pernahkah Anda mendengar tentang dunia bela diri dan itu dapat meningkatkan kekuatan batin? Pil yang langsung mengubah Anda menjadi ahli? Tuanku, belum pernah mendengarnya. Ada pasar gelap semacam itu. Peningkatan kekuatan sementara. Namun, memakannya akan memperpendek umur seseorang. Anda memiliki bakat yang luar biasa. Ratusan ahli dari perkebunan menjaganya. Tetap sehat saja. Jangan meniru hal-hal itu. Cara bengkok. Wang Bo. Ini adalah hadiah dari abadi tua. Saya khawatir saya tidak akan tahan terhadap obatnya. Bantu saya melindungi Dharma. Tuanku. Tuanku, ada apa? Pemimpin, siapa yang melakukannya? Aku akan menebangnya. Tuan muda memberi kami perak. Dendam ini harus dibalas. Diam. Semuanya, jangan berdebat. Pelayan tua ini memimpin Tuan muda pergi ke istana untuk mencari dokter kekaisaran. Saya baik-baik saja sekarang. Aneh. Baru saja, denyut nadinya masih samar dan samar. Sekarang dia semakin kuat dan kuat. Kesehatan tuanku baik-baik saja. Baiklah, semua orang keluar, memperbaiki pintu dan jendela, rebus air. Wang Bo. Saya merasa seperti itu sekarang. Seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Bisa memainkan 5 New Air. Tuanku. Tampil dalam seni bela diri di tepi sungai dan danau. Dibagi menjadi 5 level dan tidak masuk barisan dan tidak mengalir ke tanah. Kelas 3, kelas 2. Dan kemudian ada Grandmaster di antara mereka. Dan tidak mengalir ke tanah. Mampu memperkuat tubuh. Ahli kelas 3. Mampu merasakan Ki dan Tian. Ahli kelas 2. Ini menghubungkan Meridian Ren dan Du. Dia bisa mengalahkan banteng. Ahli yang mengalir. Kumpulkan keterampilan ringan. 20 orang kelas 2. Hanya dengan begitu Anda dapat menghasilkan produk kelas 1. Jadi mengapa? Tidak diperlukan pakar papan atas. Dan membunuh Li Shimin, Jingke. Bukannya dia telah menikam Raja Qin. Istana memiliki 20 ahli tingkat atas. Penjaga. Ahli yang mengalir. Namun dia bisa melawan 100 orang dengan 1 orang. Tapi mereka tidak bisa bersaing dengan tentara. Dalam 100 langkah dari Li Shimin, siapa yang bisa mendekat? Jadi seperti inilah dunia seni bela diri. Kemudian mulai sekarang, bisakah Anda menjelajahi dunia dengan pedang? Tuanku berpikir, budak tua, temukan untuk Anda praktisi yang terampil menjadi master. Wang Bo. Jadi di ranah apa Anda sekarang? Di atas aliran, master-master belum mencapai tahap. Hanya setengah langkah Grandmaster. Budak tua, mungkin dalam hidup ini, masih belum bisa mencapai level itu. Menghela nafas, lupakan saja. Wang Bo. Jangan terburu-buru. Mungkin. Kemudian saya menemukan semacam kesempatan. Jika dia pernah menemukan pil di masa depan, itu harus didiskusikan di antara para pangeran. Dia luar biasa. Keamanan saya terjamin. Pelayan tua ini akan melindunginya selama sisa hidupnya. Keselamatan Tuan dan Manor. Itu akan cukup memuaskan. Wang Bo. Kami ditakdirkan untuk melangkah lebih jauh. Kita tidak bisa berdiri diam. Inilah yang Anda lihat di buku-buku sejarah. Pasar timur ramai, jalan paving batu biru. Arsitektur atap bergulir, seperti lukisan yang perlahan terbuka. Gadis kecil, pedas, menandatangani kontrak perbudakan dan masih mencoba untuk lari. Kembali bersama kami. Kalau tidak, aku akan memukulimu sampai mati. Kalian semua. Anda pedagang manusia. Ming Ming berkata ya, dia akan menjadi pelayan di keluarga kaya.
Dia tidak pernah mengatakan dia ingin menjual rumah bordil. Saya paling meremehkannya. Pria itu menggertak wanita itu. Dan sebagai imbalannya, banyak yang menipu segelintir orang. Berhenti. Berhenti. Di siang bolong. Dan memaksa Liang menjadi pelacur. Ingin mati? Dari mana pemuda itu berasal? Anak. Apakah Anda tahu siapa kami? Ketahui siapa kami? Hamba siapa itu? Bagaimanapun, saya seorang pemberontak. Bahkan Kaisar tersinggung. Mungkinkah dia takut pada beberapa preman? Saya tidak peduli dari keluarga siapa Anda. Tepat di bawah kaki Kaisar. Apakah masih ada hukum yang tersisa? Anak. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam bisnis orang lain. Jika tidak, Anda akan berada dalam masalah serius. Oh pinggangku. Ini menikmati anggur dan wanita. Di luar, lemah di dalam. Saya tidak menggunakan kekuatan apapun. Apa yang Anda lihat, lakukanlah. Telur saya. Berhenti. Siapa yang berani berada di sini menimbulkan keributan di pintu masuk pasar timur? Mungkinkah pemberontakan itu terungkap? Mereka akan ditangkap dan dipenggal. Saya adalah hakim pasar timur. Berkumpul di sini untuk bertarung dan bertarung. Dia ingin dihukum. Masih ingin memakai belenggu. Liu Lingcheng, kami adalah orang-orang dari Menara Baihua. Mengejar wanita di dalam gedung buronan. Pria ini, mereka memukul kami tanpa alasan. Dan diperintahkan untuk menerimanya. Saya datang ke sini dari Weibei untuk melarikan diri dari kelaparan. Mereka menculik saya dan membawa saya ke rumah bordil. Saya bukan imut. Liu Lingcheng, saya dapat bersaksi. Wanita muda ini, mereka adalah pengungsi yang melarikan diri dari kelaparan. Bukan dari rumah bordil. Anda berbicara omong kosong. Kami memiliki kontrak perbudakannya. Apa yang Anda lakukan? Ini adalah kontrak perbudakan dari Menara Baihua. Saya tidak bisa membaca. Siapa yang tahu apa ini? Saya bahkan tidak tahu cara membaca. Liu Lingcheng, Menara Baihua adalah milik kerajaan. Cepat dan tangkap dia. Tepat di bawah kaki Kaisar, melakukan pekerjaan pedagang manusia. Sepertinya aku perlu mencari waktu. Bicaralah dengan Dux Heng. Adipati Zheng, apa hubunganmu dengan Lord Wei? Wei Zheng bahkan berani mentolerir Kaisar. Para antek ini pasti takut. Mari kita memutihkannya dulu. Saya Lirui dari Menara Guyun. Dux Heng sering datang untuk minum. Hari ini, Anda menculik orang dan memaksa mereka menjadi pelacur. Apakah ada kontrak perbudakan? Jika tidak, saya akan melapor kepada Yang Mulia. Kami menghabiskan uang untuknya. Dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Karena tidak ada pihak yang memiliki bukti. Lebih baik keduanya mundur selangkah. Bagaimana? Hibah. Tersesat. Terima kasih. Ayo pergi. Li Dongjia benar-benar baik hati. Ketika saya punya waktu, saya pasti akan pergi ke Menara Guyun untuk menunjukkan rasa hormat saya. Hati-hati, Tuan Liu. Ini adalah biaya perjalanan. Bawa pulang dan jalani hidup Anda. Tuanku. Keluarga saya hilang. Saya bisa melakukan apa saja. Tolong bawa saya masuk. Lupakan saja. Mulai sekarang, kamu adalah pembantuku. Tidak ada masalah yang diperbolehkan. Saya berjanji. Nama saya Liu Tuan. Ada pohon willow dan persik di rumah. Saya warga negara yang baik. Jangan waspada padaku. Mulai sekarang, mereka akan berada di sisi yang sama. Ada apa? Kata ayah, pelayan tidak dapat berjalan berdampingan dengan tuannya. Saya kotor. Kutu beredar di antara mereka. Saya tidak memiliki aturan semacam itu di sini. Ayo pergi. Ayo pergi ke restoran untuk mandi dulu. Kakak laki-lakinya adalah dia. Saya melihatnya sambil mengeluarkan daun emas. Dompet itu diisi dengan 5 tael emas. Pakaian itu terbuat dari sutra dan sakti terbaik. Pasti ada uang kertas perak. Anak. Menyerahkan dompet ketika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Jadi kita tidak harus melakukannya sendiri. Apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Perampasan uang. Saya dapat mengisi daya sendiri. Tapi Liwer, jika jatuh ke tangan orang-orang ini. Saya punya uang. Mari kita pergi. Anda bisa pergi. Wanita muda ini tinggal bersamaku selama beberapa hari. Saya menyukai pria ini. Biarkan dia menemani kakakku. Anda tersesat. Sekelompok pecundang ini, beraninya kamu menyentuh orang-orangku. Jika saya jatuh di sini dan dia masih memiliki keberanian untuk memberontak, katakan lagi dan cobalah, tuanku. Kakak laki-laki, saya buta. Hanya satu panah di lengan baju. Anak ketiga, aku akan mencungkil matanya untuk membuatmu minum. Sangat jelek, limbah hidup udara, tanah limbah mati. Paman Wang, tolong. Pahlawan wanita, saya salah. Kami salah. Ini dia.
Orang-orang seperti Anda, kamu bahkan tidak layak untuk aku menghunus pedangku. Saya gagal mengenali kebesaran. Saya tidak tahu apa yang menyinggung perasaan Anda. Langkah yang menyeramkan. Apakah dia menggertakmu? Tidak. Saudari ini, beberapa pengganggu ini mencoba menggertak saya, masih mencoba mencuri uang. Itu sebabnya tuan muda itu memukulnya. Aku tidak menyangka kamu, anak kaya, menjadi sepertimu. Dia masih memiliki tulang punggung. Saya Li Rui. Terima kasih, pahlawan wanita. Rahmat yang menyelamatkan nyawa. Itulah yang dilakukannya. Saya kebetulan lewat. Anda pikir saya di sini untuk uang? Ini perspektif sempit saya. Jika seorang satria bertua wanita mengalami kesulitan di masa depan, Anda dapat datang menemukan saya di desa Ligia di luar kota. Li pasti akan melewati api dan air. Saya datang ke Chang'an untuk urusan resmi. Saya pergi dulu. Jika takdir memungkinkan, kita akan bertemu lagi. Dapatkan, manjakan anak laki-laki cantik ini. Pelayan kecil itu tetap tinggal. Kakak, aku akan memberinya pelajaran dulu. Jadi Anda di sini, tuan muda. Banteng besar. Apa yang membawa Anda ke sini? Manajer Wang ada di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Biarkan aku keluar dan menemukanmu. Ini adalah orang lain yang ikut campur. Tersesat. Jika tidak, aku akan membuatmu berdarah. Tuan muda, bisakah saya memukuli orang-orang ini? Ya, Anda bisa. Jangan memukuli dia sampai mati. Meninggalkan nafas untuk dikirim ke pihak berwenang. Menurut Anda, siapa Anda? Ah, Tang Anku. Siapa Anda? Saya adalah pemimpin besar Menara Guiyun, menjalankan tugas khusus untuk tuan muda. Reaksi Danyu masih agak palsu. Saya tidak mengenal tuan muda. Apakah Anda akan menyadarinya? Jangan khawatir. Bahkan jika Anda tahu, tuanku, mereka tidak akan menyalahkan kita. Anggap itu ujian baginya. Lindungi suami Anda. Tetap dekat dengannya. Iya. Tuan muda, bagaimana orang-orang ini seharusnya ditangani? Kirim dia ke pihak berwenang. Biarkan hakim daerah berperilaku baik. Beri pelajaran kepada ini. Aduh, tuanku, yakinlah siapa wanita muda ini, tuanku? Ini Liwer, korban bencana di Longxi. Dan percayalah padanya. Wanita muda, tuan muda saya adalah pria yang baik. Anda harus merawatnya dengan baik mulai sekarang. Saya jamin Anda tidak akan pernah khawatir tentang makanan atau pakaian. Tuanku. Anda adalah Liwer. Tuanku, engkau diberkati. Bahkan menjemput seorang gadis sangat indah. Setelah pelayan tua itu, tidak perlu repot-repot mencari selir. Paman Wang, kamu tidak benar. Saya hanya terkejut. Dia mandi dan berganti pakaian. Ini sebenarnya seindah ini. Namun, seorang wanita yang bisa dipilih oleh rumah bordil, bagaimana bisa terlihat jelek? Pria itu adalah orang yang baik. Saya ingin mengikuti Anda. Bahkan jika melakukan pekerjaan sambilan di restoran juga baik-baik saja. Menghela nafas. Aku tidak membutuhkanmu. Restoran itu penuh dengan pria. Mulai hari ini, Anda adalah pelayan pribadi Tuan. Jaga saja kebutuhan sehari-hari mereka. Dia perlu memberitahu Permaisuri Zhangsun dengan cepat. Di hadapan Yang Mulia, takut Yang Mulia akan memperhatikan dan tidak mengizinkan pelayan istana dikirim. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menemukan pelayan yang andal. Liu Er. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya suka membual. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Saya mengerti apa yang dimaksud Paman Wang. Saya juga bersedia. Baiklah, ayo pergi. Ini adalah studi saya. Setelah itu, Anda hanya mengurus membersihkannya. Semuanya tertata rapi. Yakinlah, Tuan. Saya biasa merapikan rumah. Sangat bersih. Kami pasti akan melakukannya dengan baik. Tuanku. Apakah Anda masih menginginkan kertas bekas ini? Ini adalah kertas bekas saya untuk berlatih kaligrafi. Tidak, buang saja, Tuanku. Apakah ini tulisan tanganmu? Aku tidak menyangka kamu begitu tampan. Bagaimana dengan karakternya? Lalu siapa yang bisa saya salahkan? Ada berapa banyak orang modern mereka yang bisa menulis kaligrafi dengan kuas? Pemilik aslinya selama lebih dari 10 tahun. Saya hanya makan dan keluar dari zona. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Tidak apa-apa. Suami, Anda pasti akan bisa menulis dengan baik di masa depan. Berikan padaku. Aku akan melipat sesuatu yang menyenangkan untukmu. Baiklah. Tuan rumah membuka pencapaian Hero Rescues Beauty. Teknik origami hadiah. Sistem ini terlalu pelit. Hanya origami yang dihargai. Pelajari keterampilan ini di sekolah dasar. Dia sudah menjadi raja anak-anak.
tuanku. Aku akan bermain denganmu. Terima kasih, Pak. Benda ini sangat baru. Saudari Sue, ide saya cukup bagus, bukan? Salju tipis. Anda benar-benar memiliki bakat untuk bisnis. Menawarkan minuman keras yang kuat sebagai hadiah untuk pertemuan puisi. Paman benar-benar tidak salah menilaimu. Itu benar. Yang bermargali mencoba menghancurkanku dengan pisau yang terbakar. Saya lebih suka menghasilkan uang dari semangatnya. Saat ini, sulit untuk menemukan seteli pisau panas. Kecuali untuk sastrawan kaya. Siapa yang tidak ingin menghadiri pertemuan puisi? Selama Anda tahu apa yang Anda lakukan, itu sudah cukup. Ambil kotak barang ini. Dikirim ke aula belakang Taman Mansiang. Iya. Taman Mansiang. Begitu banyak minuman yang tiba-tiba dipesan hari ini. Saya bahkan tidak tahu untuk apa itu. Mansiang Garden memiliki musik oleh Sue Yuking. Kumpulan puisi akan segera dimulai. Kita perlu bertindak sejak dini. Cepat, cepat. Apakah sulit atau tidak? Gunakan anggur saya. Menghibur tamu. Itu sempurna. Bantu promosikan anggur saya. Penatua adalah pria dengan bakat besar. Puisi ini dituangkan ke dalamnya. Kami tidak sabar. Penatua Matahari. Malam ini, Anda pasti akan menjadi nomor 1. Bapak dan Ibu. Anda terlalu baik. HMPH. Dia adalah putra kedua dari keluarga Changsun. Changsun Huan. Untuk apa dia di sini? Untuk apa dia di sini? Pertemuan puisi belum berakhir. Dan berani mengklaim nama teratas. Hal semacam ini pantas dipermalukan. Kata-kata saudara Changsun. Itu berarti puisi saya tidak bagus. Puisi saudara San. Itu hanya sisi untuk toples anggur. Saya di sini bukan untuk tempat pertama. Pesanan gratis dan minuman keras kuat Mansiang Garden. Bagaimana bisa lebih penting dari Sue Yuking? Bunga teratai itu. Saya ingin membawanya pulang sebagai selir. Saya seorang wanita yang menebus dirinya sendiri di rumah bordil. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi selir. Dia memasuki keluarga Changsun hanya mainan untuk diintimidasi oleh orang lain. Saya tidak bodoh. Changsun Erlang. Saran apa yang Anda miliki? Memberi nasihat bukanlah hal yang baik. Saya baru-baru ini menerima puisi Kiksi. Datang dan undang semua orang. Bantu saya mengoreksi Anda. Lirik saudara Zhang Sun sangat indah. Gagasan ini jauh lebih dalam daripada Brother San. Saudara San kalah kali ini. HMPH. HMPH. Kata ini diberikan kepada Nona Sue di lantai atas. Saudari Sue. Lirik Changsun Erlang memenangkan pertemuan puisi. Mengapa Anda tidak bereaksi? Kata-kata itu penuh dengan kesedihan dan keluhan. Saya telah banyak melihatnya. Telinga saya kapalan karena mendengarkan. Mana yang melakukannya? Kamu menyakitiku. Tidak apa-apa. Bukan apa-apa. Ini adalah kertas yuan berkualitas tinggi. Itu pasti anak dari keluarga kaya. Saya ingin membukanya dan melihat apakah ada nama. Kata-kata itu merangkak seperti anjing. Mungkin juga tulisan Lu Yuan sangat baik pada usia 3 tahun. Jembatan murai abadi. Sepertinya itu puisi. Mungkinkah? Memberi Anda puisi Kiksi. Berhentilah main-main. Dia hanya seorang anak kecil. Mengapa repot-repot berdebat dengannya? Saya seorang wanita yang rendah hati, bukan pria terhormat. Jika Anda memiliki nama, saya pasti akan menyelesaikan skor dengannya. Mungkin itu seseorang di lantai bawah. Dilemparkan di sini. Saudari Sue, jangan bercanda. Kami berada di lantai 4. Orang-orang di lantai bawah. Bagaimana Anda bisa melemparkan liriknya ke sini? Kata-kata itu merangkak seperti anjing. Apa yang Anda tulis? Awan halus menjalin keahlian mereka. Bintang terbang membawa kesedihan. Sungai perak membentang jauh dan menyeberang secara rahasia. Ketika angin keemasan dan embun giok bertemu. Melampaui pertemuan yang tak terhitung jumlahnya di dunia fana. Saudari Sue, mengapa Anda tidak belajar? Bukankah itu? Saya tidak bisa melihat dengan jelas apa yang tertulis di bawah ini. Bukan Xiao Sue. Cerita sebelumnya tentang Chord dan Weaver Girl. Tidak ada yang bisa lepas dari kata-kata kesedihan. Tapi puisi ini, alat tenun dan sutra yang diproduksi secara unik. Konsepnya tinggi dan luas. Saudari Sue, paruh kedua ayat. Cepat baca. Saya tidak sabar. Perasaan lembut mengalir seperti air. Pertemuan yang dijanjikan terasa seperti mimpi. Bagaimana seseorang bisa menanggung untuk melihat kembali jembatan murai? Jika cinta antara dua hati berlangsung lama, mengapa harus tentang hari demi hari, malam demi malam? Jika cinta antara dua hati berlangsung lama, mengapa harus tentang hari demi hari, malam demi malam? Saya telah menyanyikan begitu banyak lirik festival Kiksi. Ini adalah lagu terbaik. Ini memadukan gosip dengan kasih sayang yang mendalam. Seperti kunci yang membangunkan saya. Ternyata cinta bukan tentang pagi dan malam. Bahkan jika mereka berbeda dunia, masih bisa berpegang pada perasaan mereka yang sebenarnya. Saudari Sue, frasa ini terdengar sangat bagus. Tidak seperti kata-kata lain. Menangis dan menangis. Kedengarannya tidak bagus. Itu bisa tertulis di hati orang. Sayang sekali. Saya tidak bisa melihat orang yang menulis liriknya. Mungkinkah? Orang itu sama seperti kita. Dia mungkin burung hantu malam. Tunggu sampai besok. Ayo turun. Tanyakan kepada orang-orang di lantai bawah. Baiklah. Saya akan turun sebentar lagi. Mainkan saja bagian ini. Hang.
Tuanku, yang itu milikku. Liu Er. Saya tidak bermaksud. Hal pertama, saya bahkan belum mau bermain-main dan begitu saja, Anda membiarkan saya pergi. Apa yang menyenangkan tentang pesawat terbang? Aku akan melipat perahu kertas lagi. Kali ini, dijamin tidak akan terbang. Festival Kiksi Saudara Zhang Sun ditulis dengan baik. Bakatmu tidak kurang dari bakatmu saudaramu. Anda terlalu baik. Bagaimana mungkin saya bisa dibandingkan dengan kakak laki-laki? Kakak laki-laki Chang Sun malam ini, itu pasti kamu. Tentunya, aku bisa membawa pulang kekasihku. Nona Sue. Jika tidak ada keberatan di kumpulan puisi, saya harus menjadi nomor 1. Menurut aturan, Anda harus menyanyikan lagu saya. Bukan, ini Chang Sun Huan. Sudah ada 3 atau 4 selir. Itu tidak lain adalah nafsu pada pandangan pertama. Jika Anda menyinggung perasaannya, yang bermasalah adalah Lu Sue. Saya mengerti aturannya. Mainkan sekarang. Awan halus menjalin keahlian mereka. Bintang terbang membawa kesedihan. Bagaimana mungkin itu bukan puisi oleh Chang Sun Huan? Puisi ini salah. Puisi ini adalah The Mapie Bridge Immortal. Saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan permukaannya. Sudah menjadi berkah untuk mendengarnya. Nona Sue berbakat. Tidak heran dia adalah bintang top Taman Mansiang. Anda menyanjung saya, Tuan. Bagaimana saya bisa menulisnya? Puisi yang luar biasa. Mungkinkah Lu Yuan yang tidak berguna itu? Nona Sue, tidak perlu rendah hati. Saat itu, 2 pelacur top menjadi gundiknya. Sekarang mereka menargetkan saya lagi. Mungkin itu hanya kebiasaan mengumpulkan. Chang Sun Langjun, kamu menyanjungku. Memang, itu tidak ditulis oleh saya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan bakat Chang Sun Langjun? Puisi ini. Siapa penulisnya? Iya. Ayo, katakan padaku, siapa penulisnya? Puisi ini, melalui jendela di mana Lu Sue dan saya berada. Melayang masuk. Saya sendiri tidak mengenal penulisnya. Sebelumnya, puisi dan lirik Lu Langjun itu tidak ada hubungannya denganku. Karena tidak ada penulis, hadiah judul dikurangi. Setelah malam ini, Jembatan Murai dan Immortal Cheng, lagu khas dari semua rumah bordil besar. Dan orang yang pertama kali membuat patung itu adalah Li Rui. Dia tertidur nyenyak. Saudari Sue. Mengambil selembar kertas adalah mahakarya yang diturunkan dari sepanjang zaman. Buang tip 200 TL Anda. Itu setara dengan keuntungan biasa sebulan. Dan keberuntungan, sarjana itu tidak datang. Bahkan hadiah dipersingkat. Salju tipis. Anda benar-benar pria yang terobsesi dengan uang. Bagaimana Anda tahu? Jembatan Murai itu abadi. Itu akan diturunkan dari generasi ke generasi. Tentu saja. Fakta bahwa pelanggan bersedia mengeluarkan uang adalah buktinya. Besok, saya akan mengukir liriknya di luar restoran. Oke, itu sudah cukup. Anda ingin menggunakan kata-kata untuk menarik orang. Tidak sama sekali. Oh, benar. Siapa yang menulis kata ini? Dia adalah seorang senior di Akademi Hanlin, dan dia adalah seorang sarjana berbakat dari Akademi Kekaisaran. Tak satu pun dari mereka berada di Pingkang Lane baru-baru ini. Hanya kaligrafi ini jelas tidak ditulis oleh orang biasa. Saat itu di lantai 4, arah angin, Menara Guyun. Li Rui, pedagang licik dan cabul itu, bagaimana dia bisa menjadi bakat yang hebat? Meski begitulah, mereka juga tidak akan membantu kami dengan pertemuan puisi. Saudari Sue, Anda pasti salah. Li Rui baru saja datang ke Pingkang Lane. Tidak ada yang tahu seberapa mampu dia. Untungnya, dia berpakaian Liu Er. Sebelum Anda masuk lain kali, Anda harus mengetuk dulu. Mengerti, Tuan? Tapi kata Wang Bo, jika Anda ingin berlatih seni bela diri, Anda tidak bisa malas. Seseorang perlu menyuruh Anda untuk bangun. Oh sayang. Ini adalah praktik latihan. Jika keterampilan seni bela diri Anda cukup tinggi, kemarin bukan masalah diabaikan. Terjebak di gang sempit. Wanita berbaju merah itu, penampilan menunggang kuda dan memegang pedang. Itulah sikap yang harus dimiliki seorang master sejati. Pernahkah Anda mendengar tentang Mapie Bridge Immortal? Itu baru saja keluar tadi malam. Sebuah karya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Permaisuri adalah pelayan utama. Din Kong menambahkan, di antara puisi Kiksi, ini adalah yang terbaik. Tetapi karena warna aslinya, semua orang mengatakan itu ditulis oleh Nona Sue. Seperti inilah wanita berbakat sejati. Nama ini. Dan seterusnya. Ini bukan sesuatu yang saya tulis dengan santai tadi malam. Lipat menjadi pesawat kertas. Yang saya buang untuk dimainkan. Bagaimana bisa seperti ini? Nona Sue ini. Apa sih ini? Kata-kata saya. Mengapa Anda berakhir dengannya? Itu bahkan diukir di dinding. Bagaimana manajer Li punya waktu untuk datang? Iri dengan tanda baru kami di Mansiang Yuan. Nona Lu. Bahkan kesombongan harus memiliki batasnya. Dari mana Anda mendapatkan puisi ini? Tuan muda, tolong jangan salahkan Xiao Sue karena tidak sabar. Kata ini. Dengan putaran takdir. Wanita ini. Aku ingin berbicara denganmu sendirian tentang Mapie Bridge Immortal. Yang bermarga Li. Apa yang ingin Anda lakukan? Melihat kami mendapatkan kata-kata yang baik, dia cemburu. Mencoba bertarung. Tidak ada cara untuk memulai. Saya tidak memilih perkelahian. Saya hanya ingin meluruskan semuanya. Puisi ini memiliki beberapa hubungan dengan saya. Jika Anda berdua bersedia meluangkan waktu untuk mendiskusikannya secara rinci, Li, pasti akan ada hadiah yang murah hati. Saudari Sue.
Dengarkan apa yang dia katakan. Mungkin. Sungguh kesalahpahaman. Selain itu, pisaunya yang terbakar di Menara Guyun. Anda, 2 orang. Ruang kerja saya di Menara Guyun relatif sepi. Bicaralah di sana. Silahkan. Liu Er menyapa Tuan Muda. Salam, wanita. Liu Er, Anda melanjutkan dan fokus pada bisnis Anda sendiri. 2 orang. Dengan cara ini, tolong Tuan Li mampu menciptakannya. Xiao Dao adalah minuman keras yang sangat kuat. Ini sudah luar biasa. Saya ingin tahu apa saya bisa membuat puisi dan lirik. Masih mencoba-coba di dalamnya. Nyonya Sue, tolong tenang dan jangan gelisah. Masuk dan duduk. Mari kita bicara perlahan. Silahkan. Nyonya Sue. Nona Lu. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian berdua. Diukir di dinding luar Taman Mansiang. Jembatan murai abadi. Ini adalah pekerjaan saya yang rendah hati. Anda benar-benar bermaksud ini, Tuan. Apa? Anda benar-benar menulisnya. Bagaimana mungkin? Pesawat kertas itu jelas. Bukannya kita tidak percaya. Hanya saja diksi puisi ini elegan dan halus. Semangatnya transenden. Ini benar-benar karya yang langka dan bagus. Bagaimana Anda bisa membuktikannya, tuanku? Ini adalah naskahnya. Tadi malam, saya kebetulan merasakan sesuatu. Saya menulisnya dengan santai. Saya melipatnya dengan santai lagi. Mungkin itu angin kencang tadi malam. Itu benar-benar meledak keluar jendela. Dan kebetulan jatuh ke tangan mereka berdua. Jadi begitulah adanya. Ternyata aku dan Xiao Sue sangat sembrono. Itu adalah pekerjaan bagus pria itu. Dan gunakan ini untuk menarik bisnis. Saya mohon Anda, Tuan, untuk memaafkan pelanggaran saya. Anda benar-benar menulisnya. Penjual anggur. Itu tidak bisa terjadi sekali. Apakah dia hanya berpura-pura dimurnikan? Nona Lu. Puisi ini awalnya adalah komposisi lucu saya. Tidak ada yang mengharapkan keributan seperti itu muncul. Itu bahkan terukir di dinding toko Anda. Masalah ini memang melibatkan Taman Mansiang dan menanganinya dengan tidak benar tanpa izin penulis. Dan segera mengambil tanggung jawab untuk membuat lirik ini benar-benar tidak dapat diterima. Saya tidak mengenal Tuan Muda. Bagaimana Anda ingin menanganinya? Ini tentang menghapus ukiran atau permintaan maaf publik. Tidak perlu membuat keributan sebesar itu. Kata-kata itu sudah ditransmisikan. Jika Anda sengaja menghapusnya, sebaliknya, itu hanya membuat upaya untuk menutupi cerita menjadi lebih jelas. Namun, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Saya masih ingin bertanya pada Lady Sue. Tuan Muda, tolong bicara. Puisi ini, kecuali kata-kata itu sendiri. Nyonya Sue bisa melihat sesuatu yang lain. Atau lebih tepatnya, mengapa itu sangat dihargai? Mereka bahkan harus mengukirnya di dinding. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, tuanku. Ketika saya pertama kali membaca puisi ini, dia merasakan aura yang jelas, dan terbuka. Bergegas langsung ke arahnya. Dibandingkan dengan kata-kata kesedihan yang biasa. Benar-benar berbeda. Jika cinta antara dua hati berlangsung lama, mengapa harus tentang hari demi hari, malam demi malam? Keadaan seperti itu bukanlah pikiran yang luas. Mereka yang memiliki temperamen transparan tidak dapat melakukan ini. Saya pribadi menghargai kata-katanya, dan lebih menghargai niatnya. Diukir di dinding. Ini untuk menghargai bakat. Kedua, memberikan Taman Mansiang, menambahkan sentuhan keanggunan dan keanggunan. Ini bukan hanya tempat untuk pesona vulgar. Nyonya Sue benar-benar memiliki mata yang tajam. Puisi ini, itu benar-benar bukan demi itu. Itu dibuat agar sesuai dengan kebiasaan festival fiksi. Anda dapat memahami satu atau dua di antaranya. Itu tidak sia-sia. Putaran takdir, terbang ke tangan Anda. Hai, Meneer Li. Karena kata-kata itu adalah milikmu. Sekarang semua orang tahu. Liriknya ada di Taman Mansiang kami. Anda juga mengatakan Anda tidak perlu menggalinya. Bisakah kita melakukannya? Kerjasama. Oh, cara berkolaborasi. Lihat. Kata-kata itu ditulis oleh Anda. Ketenaran. Sekarang milik Taman Mansiang kami. Setidaknya, itulah yang dipikirkan semua orang. Bagaimana dengan Anda dan mendapatkan reputasi bakat? Bagaimana dengan kami dan mendapatkan arus pengunjung? Tidak sebagus itu. Perlakukan saja puisi ini sebagai hadiah atau otorisasi untuk penggunaan Taman Mansiang kami. Tentu saja, kami tidak akan membuang-buang waktu kami. Anda menyebutkan istilahnya. Xiao Sue tidak boleh tidak sopan. Nona Lu. Dia cukup pandai dalam bisnis. Namun, saya kosong dalam reputasi bakat. Tapi saya tidak tertarik. Puisi ini. Karena Nyonya Sue benar-benar menyukainya. Jing bisa memahami artinya. Makan siang harus dilakukan. Berikan kepada roh kerabat. Tuan Li. Adapun kondisi. Saya Xiao Dao dari Menara Guyun. Jika memungkinkan. Pasokan jangka panjang. Tidak masalah, tidak masalah. Ini mudah didiskusikan. Dengan demikian, saya sangat berterima kasih kepada Lord Li atas kemurahan hatinya. Saya pasti akan datang ke pintu Anda untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya suatu hari nanti. Tidak masalah, tidak masalah. Tadi malam, angin kencang. Pesawat kertas bisa terbang sejauh itu. Saya kira saya juga bisa menghitung. Dia memiliki beberapa hubungan dengan Taman Mansiang. Karena kita memiliki takdir. Tidak ada yang sebanding dengan saya. Mainkan lagu. Pipa itu tertutup debu. Sayang sekali. Selamat tidak. Dewa Jembatan Murai pergi ke Dao. Pipa dihiasi dengan bulu emas dan zamrud. Pada senar, Oriole bernyanyi. Pipa Nyonya Sue. Permainannya benar-benar meninggalkan gema yang tersisa. Adikku Sue memainkan pipa. Dan menduduki peringkat kedua di kota Chang'an. Tidak ada yang berani mengklaim pangkat. Anda menyanjung saya, Tuan. Saya hanya suka bermain bola.
Dia bilang dia awalnya seorang gadis dari ibu kota. Rumah saya berada di kaki Toad Hill. Pengalamannya, dia sangat mirip dengan gadis pipa itu. Dia juga orang yang menyedihkan. Melodi ini seharusnya hanya ada di surga. Berapa banyak mulut di dunia ini yang benar-benar bisa mendengarnya? Nyonya Sue. Dia benar-benar peri pipa. Tuan muda, Anda menyanjung saya. Masalah hari itu hanyalah kesalahpahaman. Diselesaikan. Saya akan pergi sekarang. Betapa menariknya. Saya juga tidak tahu. Saya telah mendiskusikannya dengan ayah saya sebelumnya mengenai kampanye melawan Turki. Bagaimana? Yang Mulia bermaksud menyerang Turki. Biarkan Cheng Tua menjadi garda depan. Saya memutar kepala Jelihan saat bola menendang. Orang bodoh itu memimpin lagi. TCH. Yang Mulia. Liang Shidu menolak untuk mengakui pengikut dan menyerbu perbatasan kami. Orang-orang Turki kewalahan dengan perawatan diri. Itu adalah waktu yang tepat untuk melenyapkannya. Ini adalah ide Ruyer. Jelas tidak. Cai Xiao, Sue Wanjun, Liu Min, dan menunggu perintah kekaisaran. Dan mengatur ulang pasukan dan kuda setengah bulan kemudian dan mengirim pasukan untuk menekan mereka. Liang Shidu. Yang Mulia heroik, gagah berani, dan bijaksana. Hidup Yang Mulia, panjang umur, hidup. Oleh karena itu, Tuan Wang membawaku. Dia membawanya untuk memberitahuku. Ayah saya adalah Li Shimin. Mari kita lihat kabar baiknya. Cai Xiao. Dan memberikan kekalahan telak kepada Liang Shidu. Memenggal puluhan ribu. Tawanan yang tak terhitung jumlahnya diambil. Liang Shidu sendiri. Di tengah kekacauan tentara, dia dibunuh oleh petugasnya sendiri. Kepala telah diedarkan di antara 3 pasukan. Tanah Shuofang. Sejak saat itu, kembali sekali lagi ke Tang Agung. Baiklah. Liang Shidu, ancaman besar bagi musuh ini dihilangkan. Tekanan di perbatasan utara telah menurun tajam. Pertempuran ini kebetulan bertepatan dengan hujan salju lebat. Orang-orang Turki kewalahan dengan perawatan diri. Tidak dapat diselamatkan. Kesempatan ini. Genggamannya sempurna. Kehalusan waktu. Berasal dari standar intelijen. Perencanaan terdepan. Ruir. Tahukah Anda, langkah Anda benar-benar brilian. Hari-hari ini. Saya tidak pernah memberitahu Anda status saya. Saya hanya ingin melihat apa yang Anda mampu lakukan. Aku tidak mengharapkanmu. Ini benar-benar membuatku memandangmu dengan rasa hormat baru. Ini benar. Ayah saya adalah Li Shimin, kaisar sepanjang masa. Jadi akhir-akhir ini, itu untuk membantu ayahnya sendiri, untuk merebut kerajaan. Jadi ayahku. Ini adalah Yang Mulia. Saat itu, situasinya memaksa saya. Aku tidak punya pilihan selain membinatmu di luar istana. Hidup penyamaran. Sekarang. Dan masalah internal berangsur-angsur mereda dan ancaman eksternal untuk sementara dihilangkan. Saatnya Anda kembali. Kecerdasan dan keberanian Anda, terutama kepedulian yang tulus terhadap dunia ini. Pola perencanaan yang hati-hati sebelum bertindak. Saya melihat semuanya. Saya telah mengambil keputusan dan memasuki Istana Timur. Selamat, Tuan Rumah. Pemberontakan misi berhasil. Jadi, ayah saya adalah Li Shimin. Adapun saya, itu dianggap sebagai pemberontakan yang berhasil. Masalah ini memang agak tiba-tiba. Saya tidak akan memaksa Anda untuk segera menjawab dan ikut denganku. Lihat. Ini adalah dinasti Tang. Anda dan saya, ayah dan anak, yang harus melindunginya. Dan biarlah itu, negara yang lebih makmur dan berkembang. Saya tahu, Anda menyimpan kebencian di hati Anda. Ada hal-hal yang tidak saya mengerti. Ada ketidakpastian tentang masa depan. Tapi garis keturunan Anda, bakat Anda, dia ditakdirkan untuk memikul tanggung jawab ini. Di dunia ini, dan itu adalah hasil dari pengobatan. Aku membutuhkanmu. Masa depan dinasti Tang. Aku semakin membutuhkanmu. Pastor Kaisar. Hamba Enyu. Mengerti. Baiklah. Keesokan harinya, saya kemudian akan mengundurkan diri ke biro astronomi kekaisaran. Hari keberuntungan dipilih dan memberitakan kepada dunia. Mulai sekarang, saya akan melindungi dinasti Tang.